secara langsung ya terkait dengan kompetensi kaitannya dengan penguasaan materi begitu ya, tapi lebih kepada hal-hal yang sifatnya literasi ya. Nah inilah yang jadi dasar oleh pada saat itu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya, sebelum itu juga Kemendiknas gitu, untuk bagaimana Indonesia itu biar tidak ketinggalan banget ya terkait dengan hal ini. Nah ini yang jadi alasan ya kenapa AKM itu terus muncul gitu. Nah salah satunya adalah PISA. Nah peringkatnya bagaimana kalau kita perhatikan ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, hasil PISA tahun 2018 saya ngambilnya begitu ya. Kalau yang pertama dia Cina ya. China itu memang luar biasa ya. Dia di kemampuan readingnya, matematik, sains itu nomor 1 di dunia. Nah ini di hasil PISA-nya. Dan Bapak Ibu saya yakin sudah tahu ya. Dan kita itu ada di sini, Indonesia itu ada di nomor berapa itu dari sekian negara itu. Ya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nomor 6 dari bawah ya, bukan dari atas. Jadi nomor 6 dari bawah. Indonesia itu kemampuan literasi membacanya 371, terus kemudian matematika 379, terus kemudian yang sainsnya 396. Dan ini saya yakin sangat jauh ya dari rata negara OECD ya. Jadi di negara OECD itu rata-ratanya 487 untuk membacanya. Kita masih di bawahnya, jauh. Kemudian 489 untuk matematikanya. Dan rata OECD 489 juga ya untuk sains, dan kita hanya 396. Jadi poinnya cukup jauh itu. Nah, kemudian ini kalau kita lihat ya, bagaimana skor PISA di Indonesia dari tahun ke tahun gitu. Untuk readingnya itu kita bisa perhatikan di sisi sejak tahun 2000 Indonesia sudah ngikut ya untuk readingnya. Nah kita lihat itu grafiknya sempat naik di tahun 2009, tapi semakin ke depan gitu ya, ke sini itu tahun 2018 itu turun ya, jadi 371. Kemudian matematikanya kalau kita perhatikan di sini turun naik ya, bisa dikatakan turun naik grafiknya. Tapi kalau secara umum di rata mungkin agak menaik ya, agak naik gitu. Tapi di tahun 2015 atau mungkin tahun 2006 malah ya itu bisa sampai ke 391 dan itu lumayan tinggi ya. Meskipun itu masih bawah rata ya. OECD itu masih jauh sekali ya ratanya. Kemudian di tahun 2018 379 tadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya tadi. Kemudian untuk sainsnya itu di situ bisa dilihat grafiknya gitu. Itu juga sama turun naik begitu. Nah, inilah yang dianggap jadi kendala oleh kementerian gitu ya, bahwa Indonesia itu dianggap ya tertinggal jauh dibandingkan negara OECD yang lain gitu. Nah, ini yang menjadikan dianggap bahwa pendidikan kita itu tidak bermutu gitu. Meskipun kalau saya secara pribadi itu tidak setuju juga ya, karena mutu pendidikan tidak bisa hanya skor PISA saja yang diukur gitu. Tapi apapun yang terjadi, karena memang pemerintah sudah menjadikan bahwa salah satu dasar mutu adalah PISA, karena Indonesia memang juga mengikuti PISA, ingin mengetahui ya sebagai benchmark ya, benchmarkingnya dengan negara yang lain, maka bisa jadi salah satu tolak ukur ya. Kemudian ini kita perhatikan ya, kalau hasil antara provinsi DKI dan DIY gitu. Kebetulan ini saya dapat juga datanya begitu. Kalau kita perhatikan itu bisa di 2018 itu ya, untuk oversample provinsi DKI dan DIY, rata skor dari provinsi tersebut itu 35 poin lebih tinggi dibandingkan hasil nasional. Asal secara nasional kalau di rata itu ya, itu ternyata DKI dan DIY itu masih di atasnya. Ya, masih di atasnya. Karena memang ya kiblatnya pendidikan ya ada di DIY dan DKI ya. Melihat mutu itu masih ada di dua kota ini begitu. Nah, tapi sebenarnya ya lumayan ya, karena kalau dibandingkan dengan Malaysia gitu kita hampir sejajar gitu, meskipun masih di bawahnya dikit gitu.
Tapi untuk DKI dan DIY memang agak lumayan ya tinggi gitu. Dan saya yakin teman-teman sudah tahu ya terkait dengan ini. Nah ini artinya bisa ditafsirkan bahwa terjadi kesenjangan mutu ya antar di provinsi di Indonesia sendiri begitu. Nah, inilah yang jadi keprihatinan oleh pemerintah, sehingga mau tidak mau ya kita harus mengejar itu begitu. Bentar ya, agak macet. Ya. Nah, ini kaitannya dengan literasi membaca ya. Jadi saya singgung sedikit meskipun kita bahas tentang literasi matematika, tapi saya singgung sedikit ya. Siswa itu dikasih soal yang seperti ini, ternyata itu siswa kita itu lemah sekali gitu ya. Ternyata yang menjawab itu ya hanya 4,33% yang benar itu. Padahal untuk negara yang lain itu Singapura itu 18,47, Thailand 3,91, Malaysia 6,79 dan seterusnya ya. Kalau rata OECD-nya itu 14,25%. Nah, apa kesalahannya? Siswa tidak cermat membaca informasi yang ada pada footnote. Nah, ini kadang yang di sini nih, ini mungkin nggak terlalu nampak ya, tapi bisa dikatakan bahwa siswa-siswa kita itu dengan melihat informasi seperti ini kadang tidak terlalu tahu ya, atau mungkin kelemahan ketika membaca suatu informasi gitu. Nah, ini kalau desain seperti ini ya, ternyata hanya 5% saja yang menjawab benar. Ya, kelemahan siswa Indonesia itu berpikir saintifik untuk memverifikasi suatu informasi logis ataukah tidak berdasarkan bukti ilmiah. Nah, ini juga agak lemah siswa kita itu. Ini jadi keprihatinan ya kita semua begitu. Kemudian nah ini di matematika. Oke, kalau di matematika itu siswa punya kelemahannya di kemampuan mengolah informasi, mencerna permasalahan, mengidentifikasi informasi, memilah informasi dan menggunakannya itu. Kalau melihat piramida populasi seperti ini, ada soal yang seperti ini gitu ya, itu ternyata cuma hanya 1% saja yang menjawab benar gitu. Dan kita sangat jauh ketinggalan ya dengan rata negara OECD ya yang 13,68%. Nah, inilah yang jadi problem gitu, dianggap problem. Kenapa? Karena memang OECD itu banyak merumuskan kalau Bapak Ibu nanti mau melihat bagaimana istilahnya ini ya tren-tren pendidikan di dunia gitu ya atau internasional, itu OECD salah satu lembaga yang banyak memberikan kerangka atau framework ya bagaimana pendidikan di tahun 2021 misalkan atau di tahun 2030 gitu. Saya sudah download ya, membaca itu di tahun 2030 itu sudah dia memperkirakan kira-kira apa saja yang berkembang di zaman itu gitu. Nah, ini yang dianggap jadi sesuatu yang dianggap kita itu ketinggalan gitu ya, sehingga nanti berefek terhadap mutu pendidikan kita. Mungkin mutu kita itu bisa saja tidak seperti itu ya kalau dilihat secara keseluruhan gitu. Tapi dengan melihat sampel, artinya OECD bisa memotret gitu ya bahwa kita masih ketinggalan jauh dibandingkan negara-negara yang lain. Ya, oke. Kemudian saya lanjut. Nah, kalau tadi PISA, kalau sekarang TIMSS. Nah, jadi TIMSS atau kepanjangan dari Trends in International Mathematics and Science Study gitu ya. Itu kan salah satu juga ya asesmen yang diikuti oleh negara Indonesia begitu. Kalau ini memotret untuk mutu sains dan matematik di level SD ya, kebanyakan di level SD. Dan Indonesia itu sudah ngikut sejak tahun 99. Ini ada ya partisipasi Indonesia tahun 99 itu dia sudah ikut untuk kelas 8 tapi ya. Tahun 2003, kemudian tahun 2007, tahun 2011 gitu. Habis tahun 2015 itu ikut kelas 4 ya. Nah, domainnya yang diukur itu seperti ini.
Ya, untuk matematika itu apa, IPA apa, di sini ada semua. Ya, ada mengetahui, kemudian mengaplikasikan, bernalar, ya, hampir mirip seperti PISA gitu. Nah, ini juga kalau kita perhatikan memprihatinkan juga ya, memprihatinkan juga. Ya, dianggap kita memang ketinggalan jauh ya dengan negara-negara lain. Kita nomor berapa ini ya, nomor 6 ya juga untuk matematikanya itu ya. Nomor 6 di negara-negara yang ikut survei ya di TIMSS itu. Nah, inilah yang jadi kendala. Nah, misalkan untuk soal-soal seperti ini itu ternyata jadi problem ya yang cukup agak berat gitu ya untuk siswa-siswa kita di level SD ini. Jadi ya kalau dibilang pembelajaran kita belum mengarah kepada bagaimana hasilnya itu bisa digunakan dalam keseharian, itu memang ada benarnya ya. Kalau kita perhatikan saja, siswa itu ternyata banyak yang salah ya. 3.023 rupiah itu banyak yang salah ternyata untuk siswa kita itu. Jadi kalau kita perhatikan Indonesia itu lumayan ya, 59,5% itu bisa gitu. Tapi ternyata kalau dilihat internasional itu segini ini ya. Jadi ya masih dikatakan kita literasinya masih belum bagus gitu. Nah, kemudian ini nggak terlalu jelas soalnya, tapi saya bisa menyampaikan begini ya Bapak Ibu, bahwa ternyata siswa kita itu agak kesulitan tuh ya. Kalau soal-soalnya itu adalah soal-soal yang non rutin. Ini yang atas ini 512 kali 3, cepet ya. Dan dia bisa ya, 57% itu benar kemampuan seperti ini. Ini saya di matematika aja. Sehingga saya tafsirkan bahwa kalau untuk domain di level berpikir tingkat rendah gitu ya, kemampuan berpikir tingkat rendah atau biasa disingkat LOTS itu ya, low order thinking skill, itu cukup mudah bagi siswa kita. Tapi kalau sudah yang di bawah ini itu hanya 4% yang benar itu. Ya ini kalau nggak keliru kemampuan penalaran, kalau nggak keliru ya, itu dia tidak terlalu bagus ya. Nah, inilah problem kita. Artinya memang mutu pendidikan pra UN itu memang dianggap belum bisa sesuai dengan keinginan pemerintah ya. Sehingga ya makanya kemarin itu UN kemudian diberhentikan oleh Kemendikbud ya, atas rekomendasi banyak pihak begitu. Nah, kemudian dari dua hal itu ya, Pak Nadiem itu atau Mas Nadiem itu memberikan suatu kebijakan baru terkait dengan kebijakan Merdeka Belajar ya. Sehingga ada beberapa item yang kalau nggak keliru ini di tahun 2019 ya, awal-awal beliau menjabat itu ada 4 item ya yang dipelajari oleh yang ditelurkan oleh beliau kebijakannya kaitannya dengan USBN, kemudian ujian nasional, kemudian ada RPP dan peraturan penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi itu begitu. Tapi kita tidak membahas semuanya, kita akan membahas khusus untuk yang ujian nasional, yang kebijakan ujian nasional untuk kebijakan Merdeka Belajar. Terus terang Bapak Ibu, di universitas juga sama ya, tidak hanya di sekolah ya, tapi di universitas kita juga sama dituntut untuk mengembangkan kurikulum yang bisa mewadahi ya tentang arti Merdeka Belajar menurut kebijakan Mas Menteri ini. Nah, kita lihat nih ya. Jadi asesmen kompetensi minimum gitu ya. Nah, ujian nasional itu kan diganti menjadi AKM ya. Diganti dalam arti bukan seperti hanya mengganti posisi ya, bukan, tapi mungkin lebih pensorotannya itu adalah terhadap apa yang di asesmen sebenarnya gitu. Kalau ujian nasional itu kan kalau di Permendikbud nomor 23 kalau nggak keliru ya, tentang standar penilaian itu mungkin masih ada gitu ya. Itu adalah asesmen atau penilaian yang dilakukan oleh pemerintah gitu. Tapi untuk saat ini maka AKM lah yang menjadi penggantinya begitu. Nah, memang hingga saat ini saya belum
tahu ya, artinya belum mendapat informasi yang terbaru apakah AKM itu sesuai dengan jadwal yang telah disampaikan oleh Pusmenjur, itu apakah sudah sesuai itu atau tidak. Tapi intinya kita siap-siap saja bahwa, atau kita ya kaji saja kaitannya dengan kebijakan baru ini, sehingga kita tidak lagi istilahnya ini ya gagap gitu. Kita jadi tahu oh maksudnya adalah seperti ini. Tadi sudah disinggung sama Pak Yulianto sedikit gitu bahwa AKM memang tujuannya memang hanya untuk memetakan mutu gitu ya. Nah nanti kita akan bahas lebih dalam. Oke, kemudian kita perhatikan ya. Jadi kalau ujian nasional menurut situasi yang ada pada saat itu ya, dan ini sudah dijadikan suatu mungkin ya hasil evaluasi oleh kementerian itu bahwa materi UN itu terlalu padat gitu. Kemudian siswa itu cenderungnya ya mengejar materi itu untuk menguasai konten gitu ya. Padahal harusnya bukan itu saja ya. Bukan berarti harusnya tidak itu bukan ya, tapi tidak itu saja harusnya. Tapi lebih ke kompetensi penalaran itu, kemampuan literasi sebenarnya ya. Nah ini jadi suatu bahan kajian oleh teman-teman di kementerian ya, sehingga teman-teman ada inginlah suatu perubahan, termasuk masukan dari tokoh-tokoh atau pakar-pakar pendidikan begitu, seperti itu. Kemudian juga banyak kasus ya bahwa UN itu jadi beban gitu ya. UN jadi beban baik dari siswa, guru, orang tua gitu ya. Karena menjadi indikator keberhasilan siswa sebagai individu. Jadi sekolah itu seakan-akan memang hanya tujuannya untuk mengejar UN, bukan untuk bagaimana memanusiakan dirinya gitu ya. Sehingga dia bisa berguna untuk dirinya sendiri dan masyarakat sekaligus bangsanya gitu. Nah, UN seharusnya menjadi ini untuk memetakan mutu itu di sisi pendidikan nasional kita ya, bukan untuk penilaian siswa saja gitu. Terus kemudian UN hanya menilai aspek kognitif dari hasil belajar, belum menyentuh karakter siswa selama menyeluruh. Nah, inilah isu-isu yang didengungkan pada saat itu sebelum UN itu di off-kan dari kebijakan di pusat penilaian gitu ya, atau di Kemendikbud secara umumnya. Nah, arah kebijakan barunya adalah di tahun 2020 UN akan dilaksanakan untuk terakhir kalinya, tapi kemarin tidak jadi ya karena ada pandemi gitu. Kemudian tahun 2020 UN akan diubah menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Nah, ini kaitannya dengan literasi, ada kemampuan penalaran dan menggunakan bahasa, kemudian numerasi di matematikanya dan seterusnya. Kemudian dilakukan pada siswa pada tengah jenjang sekolah ya, di kelas 4, 8, 11 gitu ya. Nah, sehingga mendorong guru dan sekolah untuk memperbaiki mutu pembelajaran dan tidak bisa digunakan untuk basis seleksi siswa ke jenjang selanjutnya. Nah, ini yang akan kita diskusikan memang nanti, termasuk juga bagaimana teknis mengembangkan soalnya, itu kaitannya dengan ini ya. Karena ada kata-kata ini ya mengacu praktik baik pada level internasional seperti PISA dan TIMSS. Jadi memang kalau kita perhatikan Mas Menteri itu atau Pak Nadiem itu memang nampak sekali di kebijakannya condongnya memang kedua asesmen internasional ini ya, PISA dan TIMSS gitu. Dan saya lihat juga di PISA tahun 2018 beliau itu juga sudah banyak ini ya istilahnya menyinggung gitu ya, agar hal itu ya paling tidak bisa ditingkatkan tuh. Kemudian di TIMSS ini memang sebenarnya Bapak Ibu kalau TIMSS itu tahun 2020 itu sebenarnya sudah di-share ya. Terutama ketika saya buka semalam saya buka websitenya TIMSS ya, itu sudah ada hasil ya. Tapi saya cari Indonesia tidak ada. Sepertinya mungkin nanti teman-teman bisa ngasih informasi ke saya. Kayaknya yang tim tahun 2019 mungkin Indonesia nggak ikut ya. Jadi saya lihat itu agak berbeda ya. Kebetulan saya dapatnya yang laporannya untuk Australia itu ya. Nah, nanti bisa diperhatikan Bapak Ibu kalau mau lihat perkembangan di dunia internasional seperti apa gitu ya. Oke. Saya lanjutkan. Nah, ini UN dan AKM serta SK itu bedanya apa sih ya?
Jadi kalau saya yakin Bapak Ibu ya mungkin ada yang sudah tahu atau mungkin sudah ada yang ikut pelatihan tentang hal ini, tentang bahwa AKM itu sama UN bedanya apa gitu. Yang pertama jenjang penilaiannya. UN itu kan SMP, MTS, SMA, MA dan SMK ya. Tapi kalau AKM itu SDMI, SMP, MTS, SMA, MA dan SMK gitu diikutkan ya semuanya. Kemudian level siswanya di tingkat akhir kalau ujian nasional. Tapi kalau AKM itu di kelas 8, 5, 8, 9 ini opsional, 11 dan 12 opsional. Tapi untuk tahun 2021 itu sudah diputuskan bahwa nanti adalah kelas 4, 8 dan 11 ya. Subjek siswanya sensus seluruh siswa. Artinya semua siswa harus ikut ya. Sehingga kesannya memang kalau mau ujian nasional itu ya seakan-akan kayak punya hajat ya, hajat nasional gitu. Dan semuanya cenderung ke arah sana. Sehingga saya tuh seringkali curhati sama teman-teman saya yang menjadi guru gitu ya. Itu mereka kebanyakan ya mengeluh dengan kondisi seperti itu karena semuanya jadi pembelajarannya arahnya ke sana gitu. Padahal harusnya kan nggak seperti itu ya. Jadi berbeda dengan tujuan awal ketika bagaimana menjadi seorang guru untuk bisa memberikan bekal yang berguna bagi kehidupan seharian siswa gitu. Kemudian AKM itu sensusnya sekolah ya dengan sampel siswa. Jadi bukan siswanya yang jadikan sensusnya, tapi sekolahnya gitu. Ini yang berbeda ya. Kemudian tingkat jenis tagnya high stakes gitu ya. Tapi kalau ini low stakes ya. Kemudian model soalnya ada pilihan ganda dan isian singkat untuk di matematika SMA, SMK. Kemudian kalau AKM enggak ya, ada macam-macam, ada pilihan ganda gitu ya. Kemudian PGK ya pilihan ganda tidak hanya satu ya, tapi banyak. Kemudian menjodohkan, drag and drop, kemudian highlight ya, isian singkat, esai dan soal interaktif gitu. Kemudian periode tesnya 4 hari, kalau AKM direncanakan 2 hari ya. Karena ini belum tahu ya, jadi ya rencananya begitu. Moda pelaksananya semi online. Kalau AKM ya full online supervised ya, atau semi online ya atau offline gitu. Kemudian metode penelitiannya computer based test CBT gitu ya. Kalau AKM computerized adaptive testing ya, pakainya CAT ya, dan multi stick adaptive testing. Kemudian spesifikasinya kalau ini nggak perlu ya saya jelaskan bahwa nanti memang dibutuhkan infrastruktur yang lumayan lah ya. Tapi saya yakin setiap sekolah sudah punya begitu ya. Kecuali untuk sekolah-sekolah yang agak jauh ya dari kota gitu. Kadang sarana prasarannya apalagi di luar Jawa itu banyak problemnya gitu. Oke. Kemudian berikutnya kita masuk ke sini ya. Apa itu AKM gitu. Jadi Bapak Ibu saya yakin sudah banyak yang tahu mendalami begitu, apalagi yang sudah ikut diklat saya yakin sudah sangat familiar ya dengan hal ini. Apa itu AKM ya? Singkatan dari asesmen kompetensi minimum ya. Penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua murid untuk mengembangkan kapasitas diri dan prestasi positif pada masyarakat. Nah, kalau secara ringkas ya, kalau saya katakan bahwa ini memang penilaian ya dalam rangka untuk mengetahui bagaimana kemampuan siswa kita ya dalam kapasitasnya ya sebagai seorang yang lagi belajar gitu ya tentang mata pelajaran yang selama ini diberi di sekolah begitu. Ini karena tidak hanya sebenarnya tidak bersinggungan hanya dengan bahasa atau matematika begitu, tidak hanya itu ya, tapi sebenarnya lebih ke semua mata pelajaran. Hanya saja memang yang diukur adalah kemampuan literasi dan numerasinya. Nah, ini ada 2 itu yang diukur gitu ya. Nah, apa saja yang diukur? Untuk literasi membaca maupun numerasi itu mencakup keterampilan berpikir logis sistematis gitu ya, bernalar, menggunakan konsep pengetahuan yang telah pelajari, serta keterampilan memilih ya, serta mengolah informasi. Jadi di sini nanti akan siswa-siswa itu akan dikasih suatu permasalahan atau soal gitu dalam beragam konteks. Kemudian siswa diminta untuk membaca ya, membaca atau mempunyai literasi membaca dan numerasi yang dimilikinya gitu ya. Nah, ini tidak mengukur kompetensi secara mendalam, tapi tidak sekedar AKM tidak dimaksud untuk mengukur kompetensi secara mendalam, tidak sekedar penguasaan konten gitu. Oke.
Nah, ini ya. Kok ada kata minimum? Ini cukup debatable ya. Ketika saya membaca beberapa artikel di media gitu, baik online maupun offline ya. Saya baca tulisannya di Kompas itu kalau nggak keliru, ada rekomendasi bahwa kata minimum sebaiknya diganti saja gitu. Ada yang ganti macam-macam lah ya. Itu kan masukan ya. Kata minimum itu memang sangat mungkin istilahnya jadi tanda tanya begitu. Minimum itu maksudnya apa? Tapi ternyata kembali itu punya definisi sendiri terkait dengan itu, bahwa kata minimum itu mengacu kepada tidak semua konten di dalam kurikulum diukur di dalam AKM. Jadi tidak semuanya yang diukur. Nah, yang diukur adalah keterampilan dasar, yaitu literasi dan numerasi. Nah, kemampuan benaran tentang teks dan angka, kompetensi tersebut dibangun dari jenjang dasar sampai menengah dalam suatu learning progression. Ya. Jadi memang di sini bisa dikatakan bahwa AKM itu ya hanya mengukur dua hal ini begitu, tidak sampai mengukur seluruh mata pelajaran gitu. Tapi bukan berarti juga mata pelajaran yang lain terus kemudian santai gitu ya, artinya tidak diajarkan tentang hal ini. Karena kalau saya perhatikan memang soal-soalnya memang sudah melibatkan dengan mata pelajaran yang lain. Nah, bentuknya survei untuk kelas 5, 8, dan 11 ya. Nah, tadi sudah di awal sudah saya singgung, dan ini ada strength point-nya lagi, tidak melaporkan hasil individu siswa namun laporan agregat yang berfokus pada peningkatan internal dari waktu ke waktu, bukan komparasi antar kelompok. Nah, meskipun begitu ternyata ini ya juga akan jadi rapot sendiri ya bagi sekolah gitu ya. Meskipun tidak berarti terus kemudian sekolah itu dianggap favorit dan tidak favorit ya, tapi juga bisa jadi presiden bahwa sekolah itu memang kualitasnya itu bisa ya katakanlah dilihat gitu oleh masyarakat, bahwa ternyata memang paling tidak ya bisa jadi panduan masyarakat untuk melihat ya kemampuan sekolah atau mutu sekolah seperti apa begitu. Meskipun itu tidak untuk individu ya, individu siswa. Oke. Nah, ini tujuannya. Jadi ada 3 komponen penting untuk kaitannya dengan AKM itu. Yang pertama adalah kurikulum itu ya. Kurikulum apa yang diharapkan akan dicapai itu ya, kaitannya dengan itu. Kemudian pembelajaran bagaimana mencapai, dan asesmen apa yang sudah dicapai. Nah, asesmen ini dilakukan untuk mendapatkan informasi mengetahui capaian murid terhadap kompetensi yang diharapkan. Kemudian AKM ini juga dirancang untuk menghasilkan informasi yang memicu perbaikan ya kualitas belajar mengajar, yang pada gilirannya dapat meningkatkan hasil belajar murid. Jadi tadi sudah disinggung di depan bahwa memang tujuannya adalah untuk itu ya, mendiagnostik bagaimana sih kemampuan literasi dan numerasi siswa-siswa kita begitu. Kira bagaimana gitu. Nah, ini akan menggambarkan kualitas belajar mengajar Bapak Ibu gitu ya di sekolah. Nah, secara tidak langsung sebenarnya potretnya adalah untuk ini ya, untuk sekolah ya. Meskipun sekolah contohnya guru ya, Bapak Ibu guru gitu. Meskipun siswanya yang diasesmen, tapi sebenarnya kan itu adalah bisa mendarikan potret ya bagaimana kualitas belajar mengajar kita itu di sekolah itu. Oke. Nah, lanjutnya. Nah, pelaporannya bagaimana ya? Dirancang untuk memberikan informasi mengenai tingkat kompetensi murid ya. Tingkat kompetensi tersebut dapat dimanfaatkan guru sebagai berbagai mata pelajaran untuk menyusun strategi pembelajaran yang efektif dan berkualitas ya, sesuai dengan tingkat capaian murid. Nah, makanya tadi sudah disampaikan gitu ya. Akhirnya nanti diharapkan bisa seperti ini ya. Teaching at the right level gitu ya, dapat diterapkan gitu ya. Sehingga mengajar pada level yang benar gitu. Maksudnya begitu. Artinya kita kembali kepada kita sebagai seorang guru untuk bagaimana membelajarkan siswa kita ya sesuai dengan tujuan awal dari pembelajaran matematika itu dilakukan gitu. Nah, ini ya bagaimana dilaporkannya seperti itu ya. Konten mata pelajaran ini konten membangun kompetensi ya, ada literasi membaca dan numerasi, tapi juga kompetensi untuk menguasai konten ya, bisa seperti itu. Sebaliknya. Oke. Nah, ini komponen asesmen nasional yang akan rencananya dilakukan oleh pemerintah kelas 5, 8, dan 11 ya. Nah,
Ini ada literasi numerasi gitu ya. Ini untuk siswa AKM nasionalnya ya. Kemudian survei karakter, ada aspek terpilih dari 6 profil pelajar Pancasila. Kemudian ada siswa. Nah, saya tidak membahas tentang ini ya, tapi ini untuk pengetahuan Bapak Ibu atau untuk merefresh kembali pengetahuan Bapak Ibu yang sudah pernah didapat gitu. Kemudian ada survei lingkungan belajar. Nah, ini nanti aspek terpilih dari model sekolah efektif gitu ya, yang dijadikan indikator ini ya, surveinya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa lihat sekolah efektif itu bagaimana begitu. Di beberapa referensi itu banyak gitu ya. Kemudian yang disurvei adalah siswa, guru, dan kepala sekolah. Jadi artinya ini nanti akan bisa dipotret ya, bagaimana siswanya, gurunya, kepala sekolahnya terkait dengan lingkungan belajarnya gitu. Lingkungan belajar yang dimaksud mestinya ini ya lingkungan belajar di sekolah ya, nanti belajar sekolah. Nah ini instrumen asesmen awal dan informasi yang dihasilkan ya. Kalau respondennya di sini murid, maka dia instrumennya ada AKM literasi numerasi dan survei karakter ya. Informasinya nanti dapat mendapatkan hasil belajar kognitif dan hasil belajar sosial emosional. Kalau survei karakter kan arahnya ke sini ya, ke sikap ke sikap, ke aspek sikap ya, atau sosial emosional. Kemudian untuk guru itu nanti sama kepala sekolah ke survei lingkungan belajar dan karakteristik, sehingga nanti informasinya itu menghasilkan karakteristik dan input, karakteristik input dan proses pembelajaran ya. Sehingga inilah yang bisa jadi potret tadi kalau saya katakan gitu, atau profil dari sekolah Bapak Ibu guru gitu. Nah ini jenis AKM numerasi dan literasi. Jadi AKM nasional itu kelas 5, 8, 11 mengukur kinerja mutu sekolah, administrasinya terstandar gitu. Terus kemudian AKM kelas itu juga bisa nanti, tapi ini memang belum banyak dibahas gitu ya. Mengukur hasil belajar siswa, formatif bentuknya, alatnya itu untuk teach at the right level ya, tadi yang saya sampaikan. Administrasi tidak terstandar. Kemudian AKM sertifikasi untuk kelas 12 yang mengukur hasil belajar siswa dan administrasi terstandar. Jadi monggo nanti ini bisa dikembangkan ya. Mestinya ini ada arahan dari pemerintah daerah terutama atau dinas ya, terkait bagaimana mengembangkan yang nomor 2 dan 3 ini. Tapi untuk secara umum nomor 1 ini sudah dimulai oleh kementerian ya. Nah kemudian ini ya, jadi apa sih sebenarnya asesmen kompetensi minimum itu untuk literasi membaca dan numerasi. Jadi kalau literasi membaca itu adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia ya, agar dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Nah ini artinya kalau ada problem kita bisa melakukan proses literasi gitu ya terkait problem itu dengan cara memahami, kemudian menggunakan suatu konsep, kemudian mengevaluasi, merefleksikan gitu. Sedangkan kalau numerasi itu kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari ya, dengan berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Nah, artinya apa yang kita berikan kepada siswa ya, materi-materi matematika itu yang menurut siswa juga tidak mudah untuk memahaminya, itu untuk AKM akan digunakan gitu untuk menyelesaikan permasalahan yang ditemui gitu. Jadi memang kemampuannya agak berbeda ya. Kalau ujian nasional lebih banyak memetakan ke kemampuan baik dasar maupun kemampuan basic ya, basic skill ataupun kemampuan yang agak tinggi gitu ya. Tapi kalau untuk asesmen kompetensi minimum yang numerasi itu justru kemampuan itu digunakan untuk menyelesaikan permasalahan gitu. Artinya di situ memang siswa menggunakan matematika itu tidak sebagai konten untuk menyelesaikan soal saja, tapi itu digunakan untuk alat menyelesaikan masalah gitu. Jadi matematika sebagai alat, bukan sebagai tujuan gitu yang harus dikuasai. Kemudian yang berikutnya tema-tema ya yang ada di AKM itu. Ini saya rujuk dari Busmenjar ya, kaitannya dengan
juga sepertinya kalau ini saya perhatikan ngikutnya juga ke OECD ya, ke PISA itu. Jadi kalau saya perhatikan itu ada kaitannya dengan no poverty, ini kaitannya dengan kemiskinan ya, tingkat kemiskinan, kemudian zero hunger ya, tidak ada orang yang kelaparan ya. Ini kaitannya dengan ekonomi gitu ya, kesejahteraan gitu ya. Good health and well-being ya, ini kesejahteraan ya, bagus dan sehat ya hidupnya gitu ya, quality education ya. Kemudian kaitannya dengan kualitas pendidikan gitu, gender equality itu juga jadi tolak ukur ya bagi mereka ya, kesetaraan gender. Kemudian clean water and sanitation gitu, affordable dan and clean energy gitu, dan seterusnya. Ini banyak sekali, dan 17 topik ini atau tujuan ini yang banyak dikaji nanti di AKM begitu. Makanya kalau kita perhatikan contoh-contoh soal yang diterbitkan oleh Pusmenjar itu kan banyak ke arah ke sini ya, kaitannya dengan misalkan kalau mungkin yang bagus ya, kalau sekarang masa pandemi ya kaitannya dengan pandemi ya, bagaimana siswa itu mensikapi terkait dengan pandemi yang selama ini banyak mengganggu segala bidang ya di negara kita. Nah, ini bentuk soal AKM-nya tadi sudah saya singgung ya, ada objektif, pilihan ganda gitu, kemudian menjodohkan gitu ya, pilihan ganda kompleks ya, jawaban benar itu bisa lebih dari satu gitu. Ini kan soal-soal yang jarang ya, yang dijawab oleh siswa itu. Kalau siswa kan selama ini misalkan ujian nasional ya hanya satu jawaban benar begitu ya, kecuali untuk ureannya. Nah, kemudian menjodohkan isian singkat gitu, terus non objektif atau isai ya, ini soal-soal yang nanti akan digunakan ya, bentuknya itu di AKM ya. Kemudian nah ini komponennya, literasi membaca mungkin tidak saya singgung secara detail gitu ya, tapi di numerasinya. Jadi ada 3 komponennya, ada konten, proses kognitif, dan konteks ya. Jadi kalau konten kaitannya dengan materi yang akan diujikan, yaitu kaitannya dengan bilangan ya, konsep bilangan, kemudian pengukuran dan geometri, data dan uncertainty ya, ketepatan ya, atau mungkin kayak semacam dia perkiraan ya. Kemudian aljabar. Nah, ini konsep yang sangat lekat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Sehingga ini bagi Kemendikbud itu sangat penting untuk diketahui ya, bagaimana penguasaan siswa-siswa kita terkait dengan konsep-konsep ini untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam keseharian begitu. Nah, proses kognitifnya itu ada 3 yang diukur, yaitu pemahaman, aplikasi, dan penalaran ya. Nah, pemahaman itu kaitannya dengan, kalau di taksonomi belum Bapak Ibu itu kan dia masuk ke level 2 gitu ya. Kalau level pertama kan di level pengetahuan atau mengetahui ya. Nah, atau mengingat itu. Nah, di sini di level 2 artinya dia sudah lebih dari mengenal fakta, tapi lebih ke bagaimana menguasai konsep gitu ya. Dan saya yakin siswa-siswa kita sangat pintar sekali ya menyelesaikan masalah yang seperti ini gitu. Karena kalau kita perhatikan tadi di hasil PISA mereka bisa mengerjakan ya. Kemudian di aplikasi, di penerapan. Nah, ini mungkin agak sedikit problem ya, ketika dia mendapatkan soal-soal yang harus membutuhkan suatu penyelesaian berpikir tingkat tinggi. Nah, ini jadi masalah. Kemudian di penalaran. Nah, kalau penalaran ini kaitannya dengan kemampuan berpikir berlogika ya, logika matematik gitu. Kalau ini kan kaitannya dengan kemampuan bagaimana menggunakan logika matematik induktif gitu atau logika deduktif ya. Sehingga kalau siswa tidak benar-benar menggunakan kemampuan penalarannya, maka dia agak kesulitan untuk menyelesaikan soal-soal yang terkait dengan AKM. Kemudian konteksnya, nanti konteks ini kaitannya dengan soal ya. Soal yang digunakan itu bisa kaitannya dengan personal, kemudian sosial, kultural, dan saintifik. Saya tidak detail membahas ini, tapi nanti Ibu Niken akan mendeskripsikan atau menjelaskan kepada Bapak Ibu kaitannya dengan hal ini ya. Bagaimana untuk mengembangkan soalnya begitu, kaitannya konteks untuk personal, sosial, kultural, dan saintifik. Nah, kalau ini saya kutip dari buku pedomannya di Pusmenjar ya, bahwa kalau untuk numerasi, terutama di numerasi ya, di konsep bilangan itu apa yang diukur ya, kaitannya dengan representasi. Representasi ini adalah kaitannya dengan bagaimana
bilangan itu bisa direpresentasikan ke bentuk yang lain ya. Misalkan kalau dalam pemodelan matematik ya dia bisa berbentuk simbol begitu, atau angka, atau dan seterusnya ya, atau kaitannya dengan variabel tertentu gitu. Kemudian ada sifat urutan, terus kemudian ada representasi beragam jenis bilangan, cacah, bulat, pecahan, dan desimal. Kemudian untuk pengukuran dan geometri itu mereka kaitannya dengan mengenal bangun datar hingga menggunakan volume dan luas permukaan dalam kehidupan sehari-hari ya. Juga menilai pemahaman berstatistik tentang pengukuran panjang, berat, waktu, volume, dan debit ya. Kemudian serta satuan luas menggunakan satuan baku. Kemudian kalau data dan ketidakpastian ya, atau perkiraan ya, itu meliputi pemahaman, interpretasi, serta penyajian data maupun peluang. Kemudian kalau aljabar kaitannya dengan ada persamaan pada samaan, relasi dan fungsi, termasuk pola bilangannya di sini terserta rasio dan proporsi. Gitu. Nah, kaitannya dengan proses kognitifnya untuk pemahaman itu ya memahami fakta, prosedur, setelah alat matematik ya yang lain. Kemudian untuk penerapannya mampu menerapkan konsep matematika dalam situasi nyata yang bersifat rutin ya. Kemudian untuk penerapannya benar dengan konsep matematika untuk menyelesaikan masalah yang bersifat non rutin. Nah, ini Bapak Ibu, kalau yang di level di pemahaman dan penerapan itu mungkin masih bersifat rutin ya. Tapi ketika di level penalaran itu sudah non rutin. Rutin dan non rutin ini kaitannya dengan soal itu apakah bisa diselesaikan dengan kemampuan berpikir tingkat tinggi atau hanya berpikir tingkat rendah begitu. Nah, ini benar-benar dipotret oleh HKM gitu ya. Kemudian kalau dari sisi konteks itu kaitannya dengan ini tadi ya. Kalau personal itu berkaitan dengan diri ya secara pribadi, sosial budaya berkaitan dengan kepentingan antar individu, budaya dan isu kemasyarakatan. Kemudian saintifik kaitannya dengan isu, aktivitas serta fakta ilmiah baik yang telah dilakukan maupun yang futuristik. Jadi memang harapannya kalau saya perhatikan kalau ikutnya ke OCD ya PISA itu penyelesaian permasalahannya itu soal-soalnya itu memang yang diberikan soal-soal yang sangat kontekstual ya, dan itu memang ada di berkembang di masyarakat atau di ini ya di problem-problem di dunia begitu, kaitannya dengan iklim dan seterusnya seperti yang disampaikan di awal tadi begitu. Sehingga untuk hal-hal yang futuristik itu pun kalau saya perhatikan PISA juga sudah memprediksi. Apalagi kalau sekarang masa pandemi, itu salah satu hal yang cukup penting adalah kaitannya bagaimana kita bisa misalnya punya karakter yang tangguh ya untuk menghadapi pandemi ini. Ini juga tentunya suatu saat akan disurvei oleh OECD ya. Andai kata suatu saat ada pandemi yang tidak lagi corona tapi beda lagi begitu. Nah, ini hal-hal yang dianggap penting ya, termasuk kecakapan abad 21 gitu. Oke, kemudian nah ini untuk soal-soal numerasi, contohnya seperti ini. Ini di understanding atau di pemahaman ya. Bapak Ibu nanti bisa dicermati gitu, tidak saya detail jelaskan gitu. Nah, ini bagaimana penguraian dari setiap material organik ini. Kemudian dibuat diagramnya. Nah, ini kalau ditanya seperti ini, berapa waktu dikomposisi yang mungkin dari pupuk sekali pakai gitu, pupuk sekali pakai itu masuknya kemana? Nah, ini kan soal-soal yang mungkin butuh suatu pemahaman yang cukup mendalam gitu. Meskipun ini tidak sulit juga gitu ya. Tapi situasi kita kalau tidak terbiasa dengan soal seperti ini ya sulit juga gitu. Ya. Kemudian contoh kedua gitu ya. Kalau ini sudah penerapan ya. Kalau sudah soal penerapan seperti ini ya, masih kaitannya dengan dekomposisi sampah ya. Nah, sudah waktu diagnosis pada diagram A sama dengan diagram B. Manakah koreksi yang benar dari guru tersebut gitu. Nah, ini kan soal-soal yang memang tidak hanya sekedar dia itu bisa mengetahui fakta ya atau konsep saja, tapi bisa menerapkan ini untuk menyelesaikan permasalahan ini gitu ya. Ini contoh soalnya. Kemudian yang ketiga ini kalau ini sudah penalaran ya. Dia diminta untuk pilih setuju dan tidak gitu ya. Tapi tidak cukup hanya boleh setuju dan tidak gitu ya. Setuju atau tidak gitu. Tapi harus dijelaskan itu alasannya. Nah, kita banyak problem di sini ya. Siswa kita kalau diminta untuk berpendapat itu dia berpendapat ya, tapi pendapatnya hanya menyampaikan jawaban ya dan tidak gitu. Tapi tidak, kalau ditanya alasannya kenapa itu agak kesulitan untuk jawabnya.
Artinya memang kemampuan untuk bagaimana mendeskripsikan apa yang telah disampaikan itu tidak mudah gitu untuk siswa-siswa kita. Nah, ini adalah kemampuan untuk bagaimana mengkomunikasikan terkait dengan pendapatnya sehingga bisa dipahami orang-orang lain. Nah, ini adalah hal-hal yang cukup penting ya untuk saat ini. Nah, ini harusnya dilatihkan oleh kita semua ya dalam belajar. Kemudian ini soal keempat ya. Nah, ini mungkin mudah ya, masih mudah. Ini ada pedagang beras dan seterusnya. Ya. Kemudian soal yang kelima itu ya. Nah, ini sama tapi mungkin sudah agak berbeda pertanyaannya. Perbedaan paling sederhana antara beras IR46 dan Pandanwangi. IR46 di sini, kemudian Pandanwangi di sini. Nah, ini kan siswanya sendiri yang diminta untuk membuat pernyataan ya dari suatu permasalahan gitu ya, atau suatu konteks tertentu gitu ya. Nah, kita perhatikan di sini, ini bisa saja sangat beragam nih jawaban siswa. Nah, ini adalah soal-soal yang sangat mungkin ya nanti akan diberikan kepada siswa kita ketika ada survei ya, ada survei. Nah, ini siswa diminta untuk membuat pernyataan ya dari permasalahan ini. Kemudian soal nomor 6, ini ada jemuran begitu, kemudian ditanya nih, panjang AB sama dengan panjang CD. AB sama CD, ini kan konsepnya sudah masuk ke konsep apa gitu ya, kesebangunan misalkan, atau kekongruenan gitu, atau konsep bangun datar dan seterusnya. Nah, kalau sejajar begini, ini kira-kira panjangnya sama atau tidak? Nah, ini harus dia jawab gitu, benar dan salah. Tapi di sini kayaknya tidak ada kolom kenapa kok salah, kenapa tak benar. Nah, ini. Nah, oke. Ini sudah mungkin slide mau kesekian terakhir ya. Nah, bagaimana hasil AKM dilaporkan? Nah, hasil AKM dilaporkan dalam 4 kelompok yang menggambarkan tingkat kompetensi yang berbeda. Nah, urutan tingkat kompetensi dari yang paling kurang adalah itu ya. Dari mulai perlu intervensi khusus, kemudian dasar, cakap, dan mahir. Jadi kalau kita perhatikan di sini gitu ya. Jadi tingkat kompetensi numerasi ini terutama ya. Jadi kalau siswa kita tidak bisa mengerjakan salah satu atau soal itu, maka dia bisa terkategori dalam bentuk ini ya, perlu intervensi khusus. Artinya murid hanya memiliki pengetahuan matematika yang terbatas. Kemudian murid menunjukkan penguasaan konsep yang parsial dan keterampilan kompetensi yang terbatas. Ini adalah deskripsinya yang paling rendah, yaitu perlu intervensi khusus. Kemudian dasar, murid memiliki keterampilan dasar matematika, kompetensi dasar dalam bentuk persamaan langsung, konsep dasar terkait geometri dan statistika. Nah, jadi dia sudah punya ini konsepnya, tapi masih mendasar ya. Kemudian kalau cakap, dia sudah bisa menerapkan gitu ya, dengan beragam konteks ya. Kemudian kalau mahir itu tidak hanya bisa menerapkan, tapi sudah bisa bernalar. Nah, ini akan terkategori di sini ya, siswa-siswa kita itu. Dan ini mesti akan jadi gambaran bagaimana mutu pembelajaran di sekolah yang tersurvei begitu. Oke. Nah, ini ya, ini hampir sama seperti tadi. Jadi kalau pemahaman maupun fakta, untuk proses kognitifnya, tingkat kompetensi numerasinya seperti ini. Oke, ini sama seperti yang sebelumnya. Nah, ini sekarang kita perhatikan. Nah, proses kognitif utama di tingkat kompetensi numerasi ya. Nah, ini katanya dengan dimensi proses kognitifnya ya. Kalau ini sudah masuk ke bagaimana kita bisa mengetahui kemampuan siswa. Kalau di dalam indikator pencapaian kompetensi ya, ini dianggap seperti kayak kemampuan ini ya. Sudah ke kata kerja operasionalnya ya. Nah, kita perhatikan di sini. Di proses kognitif pemahaman itu untuk yang PIK ya, PIK itu yang perlu intervensi khusus itu dia hanya pada taraf ini ya, mengingat, menghitung, mengukur ya. Kemudian di level dasarnya ya, itu mengidentifikasi, mengklasifikasikan, mengambil, itu baru sampai itu saja. Itu dianggap sebagai ini ya, di level pemahamannya. Kemudian di level penerapannya
Itu PIK-nya nggak ada ya, tapi sudah sampai ke level dasar. Ya, menerapkan saja. Kemudian kalau cakapnya udah sampai ke menginterpretasi, memilih strategi dan memodelkan. Nah, kemampuan ini agak lebih tinggi ya dibandingkan kemampuan sebelumnya. Sedangkan untuk penalaran tidak ada yang PIK dasar atau cakap ya, tapi sudah dianggap mahir semua. Ya, karena dia levelnya sudah menganalisis, memodelkan, mengevaluasi, menyimpulkan dan menjustifikasi. Ini sudah sampai ke level C6 bisa jadi ya. Kalau C5 mengevaluasi ya. Nah, C6 sudah bisa sampai mengkreasi ya. Bagaimana permasalahan itu bisa lebih sederhana atau lebih mudah untuk diselesaikan. Nah, ini tingkat kompetensinya seperti ini. Nah, batasan teoretiknya ya, B1. Jadi dianggap tadi ya punya kemampuan ini ya. Jadi antara apa sih murid yang memiliki keterampilan dasar matematika, yaitu kompetensi dasar dalam bentuk persamaan langsung misalkan, kemudian kompetensi dasar terkait geometri, statistika, serta menyelesaikan masalah matematika yang sederhana yang rutin ya, ini yang rutin. Maka masuknya ke B1. Murid hanya memiliki pengetahuan matematika yang terbatas, murid menunjukkan penguasaan konsep yang parsial dan keterampilan kompetensi yang terbatas. Deskripsinya di sini siswa itu menggunakan pengetahuan keterampilan kompetensi dasar dalam bentuk persamaan langsung, konsep dasar terkait geometri dan statistika setelah menyelesaikan masalah matematika sederhana yang rutin. Kemudian menggunakan pengetahuan terkait konsep parsial yang melibatkan konteks baru dan keterampilan kompetensi dasar terbatas. Kemudian juga melakukan penarikan kesimpulan dalam konteks yang parsial yang melibatkan keterampilan komputasi, menemukan informasi eksplisit dari data yang disajikan. Jadi ini masih sederhana ya. Kalau kita perhatikan di sini ada keterampilan komputasi gitu ya. Kemudian ini ya, menemukan informasi eksplisit dari data yang disajikan. Artinya memang sudah nampak di permasalahan yang ada itu bahwa siswa bisa langsung menyelesaikan. Nah, ini kalau batasannya yang kedua. Murid mampu mengaplikasikan pengetahuan matematika yang dimiliki dalam konteks yang beragam ya. Murid memiliki keterampilan dasar matematika, kompetensi dasar dalam bentuk persamaan langsung dan seterusnya. Ya, kalau kita perhatikan ada sedikit perbedaan. Kalau tadi siswanya memiliki keterampilan dasar, kalau ini lebih mengaplikasikan. Dan di sini juga sudah sedikit agak ini ya meningkat di deskripsinya. Tapi masih dalam tahap di rutinnya. Dan untuk B3 itu sudah bernalar ya untuk menyelesaikan masalah yang kompleks secara non rutin berdasarkan konsep matematika yang dimilikinya. Terus murid mampu menghasilkan pengetahuan matematika yang dimiliki dalam konteks yang beragam. Kemudian menggunakan pengetahuan fakta, konsep serta prosedur melibatkan konteks yang beragam dengan mengekstraksi informasi dan seterusnya gitu ya. Untuk bisa Bapak Ibu baca. Nah, ini contohnya untuk level B1 ya. Ani sedang mengisi daya ponsel miliknya. Berikut merupakan grafik kapasitas baterai versus waktu dari pengisian ponsel milik Ani ya. Kapasitas baterainya seperti ini grafiknya. Kemudian persentase kapasitas ponsel yang tersisa saat pengisian dimulai itu berapa gitu, kita perhatikan. Dan di sini mungkin jawabnya tidak terlalu sulit ya, karena informasinya ada di situ. Oke. Kalau B2 bagaimana gitu, misalkan dalam suatu gedung pertunjukan ada 9 baris kursi di depan. Baris pertama 8 kursi, baris kedua 12 kursi, baris ketiganya 11 kursi, baris keempat 15 kursi, baris ke-5 14 kursi. Nah, seterusnya mengikuti pola yang sama. Berapa banyak kursi pada baris paling belakang? Paling belakang berapa kursi? 9 kursi. Nah, ini menerapkan ya dia. Ya. Oke. Ya masih dianggap rutin ya. Kemudian yang B3. Halaman belakang sebuah rumah akan dibuat taman. Pengerjaan taman tersebut melakukan 12 hari dengan 4 orang pekerja. Agar pekerjaan taman dapat diselesaikan selama 8 hari, berapa orang tambahan pekerjaan diperlukan? Nah, ini soal yang sering muncul juga ya di ujian begitu. Nah, ini sudah ke tahap aplikasi ya, penerapan ya. Oke. Nah, dan ini sudah sebenarnya sudah ke tahap penalaran ya. Jadi tidak hanya penerapan tapi ke penalaran. Bagaimana kita menyelesaikannya
tidak harus juga seperti menggunakan misalnya SPLDV atau SPLV atau PLSV dan seterusnya, tidak harus, tapi juga dengan penalaran juga bisa gitu. Nah, soal-soal seperti ini saya yakin sangat tidak mudah untuk siswa kita, karena memang kecuali ya kemampuannya memang ke atas ya, kemampuan tingkat kognitifnya ya, dia mungkin cepat ya soal-soal seperti ini. Tapi kalau soal teman-teman atau teman-teman siswa kita atau siswa kita yang levelnya masih rendah, itu kesulitan dengan soal-soal seperti ini ya. Ini kan penalaran ya. Soal penalaran. Oke. Nah, ini sebenarnya apa sih hasil AKM itu? Untuk apakah hasil AKM itu? Nah, ini kalau saya ngutip di buku pedoman yang ada, itu bahwa yang pertama, pemaparan hasil AKM itu untuk menguasai konten. Kalau yang di awal tadi gitu ya. Komunikasi pembelajaran lintas mata pelajaran. Misalkan ya, kalau kita cermati di sini, contohnya itu ketika strategi penguasaan konten di mata pelajaran FISA. Guru fisika melakukan aktivitas percobaan dan murid akan melakukan pencatatan data, penyajian data, melakukan interpretasi, serta menarik kesimpulan hasil percobaan. Nah, contohnya seperti ini ya. Di murid yang ada level PIK atau perlu intervensi khusus itu memiliki penguasaan konsep matematika yang sangat minimal. Murid ini perlu didampingi mulai dari pencatatan data, setelah dilakukan diskusi untuk memvalidasi hasil pencatatan data. Diskusi dapat dilakukan dengan teman yang kompetensi numerasinya cakep ataupun mahir. Jadi sosial yang perlu intervensi khusus itu agak bermasalah ya, sangat bermasalah ya, bukan agak lagi, sangat bermasalah dengan masalah ini. Kenapa? Karena ya memang butuh bimbingan, butuh dampingan ya, untuk bagaimana dia bisa menyelesaikan permasalahan yang demikian. Nah, tapi ini akan berbeda dengan murid yang di tingkat dasar ya, dia sudah menguasai konsep dasar, namun masih kesulitan gitu. Nah, oleh karena itu perlu dikasih contohnya ya, dikasih contohnya. Nah, oke. Kemudian di murid yang cakap itu sudah memahami konsep dan mampu menerapkan konsepnya, namun perlu diasah kemampuan benalarnya untuk mengetahui adanya kesalahan pada data atau anomali datanya. Kalau yang cakap dia sudah lumayan nih ya, tapi perlu diasah kemampuan benalarnya. Nah, yang mahir ini yang bagus ya, konsep matematikanya itu beragam konteks, setelah bernalar untuk menyelesaikan masalah gitu. Nah, dia sudah dapat ditugaskan untuk membandingkan data dirinya, data kelompok lainnya, dan data dari sumber lainnya gitu ya. Dan sehingga dibuat generalisasi gitu ya, dari hasil percobaan yang dilakukan dengan menggunakan beragam data. Nah, untuk yang kedua untuk apa? Kalau tadi untuk penguasaan konsep, yang kedua adalah untuk meningkatkan kompetensi literasi dan numerasi. Implikasinya juga pada pembelajaran lintas mata pelajaran ya. Misalkan ini, apa strategi meningkatkan kompetensi literasi numerasi di mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Guru olahraga itu memberikan teks mengenai aturan penentuan penang, misalkan ya. Untuk tingkat kompetensi itu seperti ini ya. Murid di tingkat perlu intervensi khusus itu berikan contoh hasil pertandingan lengkap. Dan murid diminta untuk menjabarkan nilai setiap tim dalam satu grup dan menentukan pemenangnya. Kemudian murid di tingkat dasar diberi contoh hasil pertandingan satu grup yang rumpang dan kondisi pemenangnya gitu ya. Kemudian murid diminta menjabarkan kemenangan hasil pertandingan yang rumpang tersebut ya. Kemudian kalau tingkat cakap dia sudah cakap untuk ini ya, diberi hasil pertandingan dua grup yang rumpang setelah kondisi pertandingan dan selanjutnya. Jadi ini adalah contoh-contoh bagaimana kita bisa menggunakan AKM itu yang tadi disampaikan bahwa literasi numerasi itu untuk mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga. Nah, ini sangat berguna sekali. Kemudian murid di tingkat mahir diminta mengestimasi kemungkinan pemenang di babak selanjutnya berdasarkan hasil pertandingan 4 grup di babak selanjutnya. Nah, ini adalah, saya pikir ini adalah penjelasan saya yang terakhir ya kalau nggak keliru ya. Oke. Nah, ini pesan saya di penutup bahwa tadi yang disampaikan Pak Yulianto dari kasih kurikulum kalau nggak keliru ya, Dinas Pendidikan Sleman itu tepat ya, dan saya pikir, saya yakin
beliau juga sudah membaca hal ini gitu ya, bahwa AKM itu tidak mengukur secara spesifik ya capaian belajar pada mata pelajaran. Namun pelaporan hasil AKM itu dapat dimanfaatkan untuk perbaikan proses pembelajaran mata pelajaran. Nah, ini kalimat yang ini saya kasih centang merah itu atau warna merah, perbaikan proses pembelajaran. Nah, ini tentunya dari AKM itu kita bisa melihat bahwa kalau kualitas pembelajaran kita seperti apa begitu ya, sehingga nanti perbaikan proses pembelajaran bisa kita lakukan. Nah, kemudian informasi hasil AKM dapat digunakan untuk menyusun strategi pembelajaran yang efektif dan berkualitas. Hasil AKM dapat memberi gambaran kepada guru mengenai takaran yang tepat untuk setiap teaching at the right level ya. Artinya kepembelajaran yang pada level yang benar gitu ya. Jadi dari situ kita bisa tahu bahwa kita memang selayaknya harus mengajar pada posisi yang tepat begitu ya, agar siswa yang mempunyai berbagai macam posisi tadi itu bisa lebih optimal dalam mengejar ketertinggalannya itu. Nah, itu kan tidak bisa tidak ya, kecuali Bapak Ibu guru, kita semua ini yang bisa memberikan fasilitas untuk mereka gitu. Karena kalau siswa memang harus kita fasilitasi sebaik mungkin agar dia bisa mencapai kompetensi yang kita harapkan gitu. Paling tidak dari situ kita bisa tahu bahwa bagaimana kemampuan literasi anak didik kita gitu ya, terutama di numerasinya. Jadi itu saja Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Barangkali untuk sesi berikutnya kita bisa diskusi. Kalau ada kekurangan, ada kesalahan, mohon untuk klarifikasinya dari Bapak Ibu semua. Waktu saya kembalikan kepada Bu Korina. Terima kasih Bu Korina. Mohon maaf, saya unmute. Terima kasih Pak Aziz atas penjelasannya terkait AKM dan literasi matematika. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya atau ada sesuatu yang mungkin terkait dengan AKM, literasi atau PISA, silahkan bisa dituliskan di chat boleh, atau tanya langsung tolong raise hand, silahkan. Ini ada satu chat yang masuk. Silahkan Bapak Ibu, ada lagi kah? Bapak Ibu, adakah yang ingin ditanyakan? Selain dari ini, dari SMP Muhammadiyah 1 Godean, mungkin ada Bapak Ibu yang lain yang mau bertanya? Mungkin saya respon dulu ya. Oh iya, ya. Boleh. Ya, ya baik, terima kasih Bapak Ibu. Ini Bu Anggit atau Pak Anggit ya, dari SMP Muhammadiyah 1 Godean ya. Bu Anggit ya Pak Yulianto ya. Ngapunten. Ya, jadi pertanyaannya sangat bagus ini menurut saya ya. Tadi disampaikan bahwa titik berangkat AKM ini kan hasil PISA dan TIMSS. Andaikan PISA dan TIMSS itu tidak ada, masihkah pendidikan kita sampai saat ini terbaca baik-baik saja dan UN akan tetap langgeng gitu? Ya, kalau saya perhatikan memang bisa jadi seperti itu ya, karena kita tidak tahu ya. Karena kan sejak tahun 2000 itu problem di pendidikan kita itu salah satunya kan karena ada benchmark ya. Ada benchmark itu kan ada semacam kayak ini ya, kita oke, suaranya kecil katanya ya. Jadi ada benchmark kaitannya dengan mutu pendidikan kita dengan negara yang lain. Terutama kalau di Indonesia itu kan dia ngikut negara OECD ya. OECD itu negara yang kaitannya dengan ekonomi itu ya. Nah, itu sudah di MOU dengan itu, sehingga kita itu ya mau tidak mau harus ikut dengan segala kebijakan itu gitu. Kalau misalkan tidak mengikuti, kita nggak akan dapat informasi tentang PISA dan TIMSS ya, atau tidak ikut terasesmen gitu. Nah,
Itu salah satu kontraknya kan itu. Sehingga memang ada sedikit penggiringan ya bahwa mutu pendidikan ya mau tidak mau harus nyedotnya ke situ. Meskipun sebenarnya ya kalau tadi sudah saya sampaikan, saya tidak terlalu setuju sebenarnya ya kalau PISA dan TIMSS itu jadi ukuran bahwa kualitas pendidikan kita itu tidak baik gitu. Tapi kalau untuk jadi benchmark sebagai warning atau pengingat kita bahwa ternyata kualitas pendidikan kita itu untuk satu sisi itu ternyata memang masih ada yang kurang baik gitu ya. Karena kalau untuk dilihat secara umum ya, mungkin bisa saja di satu sisi kita itu ada yang baik ya dibandingkan negara-negara yang lain itu gitu. Tapi di sisi lain memang kita ada banyak juga kekurangannya gitu. Sehingga kalau Bapak Ibu kalau misalkan kami itu ya, saya terutama itu ketika diskusi dengan teman-teman saya di UNY gitu menarik itu ya kaitannya dengan mutu pendidikan gitu ya. Kita itu kan setiap ganti menteri kan ganti kebijakan ya. Sampai ada istilah ya ganti menteri, ganti kurikulum dan seterusnya. Meskipun sebenarnya perubahan kurikulum adalah keniscayaan ya, termasuk perubahan kebijakan adalah keniscayaan karena kan zaman selalu berubah gitu ya. Kita nggak tahu ya, misalnya saat ini pandemi seperti ini sehingga kita beralih nih kegiatan-kegiatannya menggunakan moda online seperti ini. Ini kan adalah salah satu perubahan yang harus kita lakukan. Kalau kita tidak melakukan ini ya tidak jadi masalah begitu. Sehingga kita bisa saja stagnan dalam satu sisi ya. Nah, ini memang bisa jadi ya memang mutu pendidikan kita nggak tahu gitu ya, dan bisa saja UN itu ya selamanya bisa berjalan gitu ya. Tapi kalau kita bisa diskusikan ya, ujian nasional ada baiknya tapi juga tidak ada baiknya juga gitu. Artinya ada kekurangan dan kelebihannya. Tapi di satu sisi itu memang pemerintah sepertinya sudah sudah pengennya ya ujian nasional banyak dianggap banyak disadvantage-nya ya, kekurangannya dibandingkan keuntungannya. Artinya kalau dihitung-hitung mungkin ujian nasional itu memang kurang sesuai dengan ruh kenapa pendidikan itu harus ada ya. Sehingga aspek untuk bagaimana mengembangkan potensi siswa sehingga siswa bisa berkembang sesuai dengan kemampuannya, intelektualnya gitu ya. Termasuk bagaimana memanusiakan manusia yang sesungguhnya itu memang jadi problem di situ gitu, karena semuanya jadi arahnya ke ujian nasional. Bapak Ibu mungkin saya tadi sampaikan itu kalau saya sharing dengan teman-teman ketika ketemu teman-teman guru itu fokusnya itu ketika diskusi di arah ke bagaimana mengembangkan kemampuan matematik yang sebenarnya itu sungguh penting ya bagi pendidikan matematika ya, itu memang jarang dilakukan gitu, dan akhirnya ya setiap hari hanya bagaimana mengejar kurikulum selesai, kemudian juga mengejar nilai ujian nasionalnya itu baik gitu. Dan kualitas pendidikan itu dilihatnya dari situ gitu. Padahal ujian nasional itu hanya salah satu alat ukur ya yang digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan kita gitu. Meskipun itu harusnya bukan satu-satunya. Tapi pertanyaannya sangat menarik tadi. Kalau misalkan tidak ada TIMSS sama PISA, kira-kira UN-nya masih nggak? Ya masih, bisa jadi masih ya. Oke, itu jawaban saya Bu Korina. Barangkali mau direspon. Ya, terima kasih. Ada feedback mungkin dari bisa tanya Mbak? Oh iya, monggo. Dengan Bu siapa? Bu siapa? Tolong raise your hand Bu, maaf Bu. Ibu dengan ibu siapa? Dua cangkringan kayaknya. Dua cangkringan. Bentar. Enggak Ibu. Ibu yang bertanya tadi siapa? Dinyalakan ini. Ini sudah nyala? Ya, sudah nyala. Masuk. Ya. Yuk, silakan Bu. Monggo, silakan Ibu. Ya, begini. Tes PISA dan tes TIMSS itu yang dari internasional ya, itu saya pikir ya itu kan disampel ya Mbak, disampel, jadi daerah mana yang diambil kita tidak bisa mengetahui. Sebetulnya sistem penilaian yang seperti itu ya tidak memenuhi kriteria penilaian, karena yang penilaian itu ada adil, ada sahih ya.
di mana negara kita kan negara kepulauan. Tentu saja tidak bisa kan secara merata untuk pendidikannya itu bisa sama persis ya. Jadi karena faktor geografis itu juga harus menentukan ya. Itu kalau itu sebagai acuan ya, bahwa sistem pendidikan kita ya seperti itu. Saya memang nggak pernah setuju itu ya. Kemudian kalau kita akan mengadakan AKM itu kita bisa juga melatih mereka ya. Jadi kalau dilarang mengadakan kelas AKM itu ya gimana lagi? Saja guru menginginkan anak-anak bagus pada penilaian AKM-nya. Karena itu nanti juga bisa berpengaruh pada anak-anak, masa depan anak-anak juga. Itu ya hanya saya dari pendapat dari saya, dan saya belum bisa memberikan pertanyaan apa-apa, hanya itu pendapat saya. Nah, monggo disikapi, mungkin bisa menjadi kebijakan yang berikutnya. Sekian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Dwi Ari dari SMP 2 Cangkringan. Monggo Pak Aziz. Ya, terima kasih Bu Dwi Ari ya. Ternyata sama ya pendapatnya dengan saya ya. Betul Bu apa yang disampaikan tadi. Kalau bisa dan TIMSS itu jadi acuan bahwa mutu pendidikan kita itu kemudian baik tidak baik, itu memang saya pikir kok tidak tepat ya memang ya. Tadi sudah saya sampaikan di awal gitu. Karena memang itu sampel dan betul ya, prinsip penilaian itu kan harus adil ya. Adil di situ artinya semua orang itu bisa merasakan asesmen itu gitu. Sehingga nanti akan nampak ya bagaimana profil dari setiap peserta tesnya itu atau peserta yang dapat asesmen itu. Saya itu membayangkan begini, ketika PISA itu dilakukan di sekolah-sekolah yang notabene jauh dari mutu ya, artinya jangankan mutu ya, untuk memenuhi standar nasional pendidikan saja itu udah berat banget ya. Kalau Bapak Ibu punya teman di itu istilahnya di daerah-daerah 3T itu kan luar biasa perjuangannya ya. Saya mempunyai beberapa mahasiswa ya yang kebetulan juga sekarang sudah jadi guru, Bapak Ibu. Itu yang dulu alumni dari SM3T itu dia kalau cerita sama saya itu ya memang luar biasa perjuangannya untuk bisa memfasilitasi peserta didik yang dari daerah-daerah yang terpencil itu begitu. Jangankan kurikulum ganti ya, namanya bagaimana memfasilitasi mereka untuk bisa belajar itu aja nggak mudah. Jadi nggak tahu yang namanya kurikulum ganti itu nggak tahu. Nah, apalagi kalau misalkan kaitannya dengan survei tadi ya, sehingga paling tidak ya memang belum bisa mewakili begitu. Tadi saya sampaikan untuk mutu itu tidak bisa dilihat dari satu sisi ya, tapi harus secara menyeluruh. Tapi dengan kebijakannya Kemendikbud ini kan itu seluruh sekolah ya, dan nanti diambilnya juga sampel setahu saya ya. Ini kan infonya begitu ya, karena saya yang belum tahu secara detail ya bagaimana kementerian nanti akan melakukan secara teknis ya di lapangan yang sebenarnya di hari hanya itu ya. Tapi paling tidak kita bisa membaca beberapa informasi bahwa nanti akan diambil sampel dan siswa maksudnya ya, dan itu juga acak gitu. Kita nggak tahu nih siswa mana yang akan dapat gitu untuk di asesmen gitu. Datanya juga dilihatnya dari Dapodik katanya gitu ya. Tapi kalau setiap sekolah pasti akan di asesmen gitu. Nah maksimal katanya sih untuk level SMP itu kan maksimal 45 siswa. Nah ini kan jadi problem kita gitu ya. Tadi memang sangat dilematis ya kalau saya katakan ya, ketika Ibu misal mengatakan kalau ini tidak ada kelas AKM terus bagaimana siswa-siswa saya itu ya, mau tidak mau memang akhirnya ya itu Bu, agak repot gitu ya. Nanti siswa-siswanya memang agak kaget ya dengan kondisi asesmen yang seperti itu, padahal memang tidak terbiasa dengan seperti itu. Meskipun saya yakin Bapak Ibu sudah memberikan ya soal-soal seperti itu, tapi mungkin tidak masif ya, masih beberapa ya katakanlah beberapa kali lah ya membuat soal-soal seperti itu, dan siswa sudah ini ya sudah mengerjakan. Tapi saya yakin ini ya
harapan dari Kemendikbud untuk bisa mengubah mindset bahwa pembelajaran itu harusnya memang bukan tujuannya adalah untuk mengejar ujian nasional gitu ya, tapi untuk kepentingan bagaimana mengembangkan potensi peserta didik itu harusnya yang diluruskan begitu. Terus terang kalau hal ini dilakukan terus itu berbahaya bagi pendidikan kita. Artinya memang harus ada asesmen yang memang cocok untuk kita. Dan saya yakin ini juga trial error ya, kebijakan Mendikbud ini. Kebijakan Kemendikbud ini trial error untuk asesmen kompetensi minimum dan termasuk survei karakter, survei lingkungan belajar gitu. Tidak mudah juga gitu. Yang namanya survei karakter itu nggak mudah Bapak Ibu. Saya berkali-kali memberikan angket kepada mahasiswa saya gitu. Ketika dia dapat bagus itu, kalau saya klarifikasi dalam bentuk wawancara secara mendalam itu belum tentu dia representasi dari apa yang dia jawab gitu. Itu kan problem ya. Termasuk juga bagaimana siswa kecenderungannya untuk mengerjakan kan masih juga bisa saja untuk mendapatkan yang terbaik dia ngisi yang baik-baik saja gitu. Nah ini problem-problem kita ya. Artinya memang nanti harus ada pendalaman-pendalaman. Itu saya tidak tahu dari mana ya, posisinya ya. Apakah dari pihak dinas terkait untuk mendalami bagaimana profil sekolah itu. Ini sebenarnya kan pengen memotret ya profil sekolah itu, sehingga tidak ada yang namanya sekolah itu yang katakanlah akhirnya jelek atau akhirnya baik saja, tidak ya. Tapi memang benar-benar nampak dari mutunya. Karena terus terang kalau di sekolah itu saya lihatnya itu ya memang belum optimal benar untuk bagaimana memotret mutu dari setiap sekolah itu memang belum nyata benar. Kalau misalkan andai kata benar itu katakanlah sekarang ada level favorit, sekolah favorit, kemudian banyak yang berebut untuk masuk ke sana, itu penilaiannya masih belum komprehensif benar gitu ya. Meskipun saya ya belum bisa merekomendasikan penilaian apa yang cocok untuk hal itu gitu. Tapi paling tidak dari situ kita bisa melihat sih memang ya beberapa sekolah yang kualitasnya bagus, dan selama ini kan dilihatnya dari ujian nasional gitu. Tapi kalau sekarang sudah ada ujian nasional, apalagi kebijakan Mendikbud itu pakai menggunakan zonasi, itu kan jadi problem gitu. Meskipun sebenarnya ya tadi prinsip bagaimana pendidikan itu bisa adil, kemudian bisa memberikan fasilitas ke semua peserta didik, tidak hanya eksklusif untuk satu golongan gitu, itu yang diinginkan gitu. Meskipun itu sangat membuat kewalahan untuk sekolah-sekolah yang ada di negara ini gitu. Itu mungkin, terima kasih Bu atas responnya, dan saya yakin Bapak Ibu yang lain bisa punya pendapat yang beragam ya. Begitu Bu Korina? Ya, mungkin itu Bu Dwi. Jadi mungkin memang cenderung, kalau saya memaknainya, jadi program pemerintah itu kan ada Merdeka Belajar. Kemudian pemerintah baru gencar-gencarnya Merdeka Belajar, baik dia di sekolah maupun dia di kampus. Terus kemudian ada program literasi juga. Jadi pemerintah di sana itu memfasilitasi untuk mengecek mutu pendidikan kita. Apalagi tadi sudah dibicarakan soal zonasi sekolah. Zonasi sekolah itu kan kemungkinan siswa yang diterima di sekolah tertentu berada di lingkungan di zonasi tersebut. Berapa radius, berapa kilometer, bahkan berapa meter. Dan di sana beda dengan yang dulu. Ketika dulu kita di kurikulum 2000 sebelum menteri ini berbeda, 2013 zaman sebelum revisi ini, kita kan pemilihan sekolah, kita memaknainya sekolah itu ada sekolah favorit. Kalau sekolah favorit itu pasti yang masuk adalah peringkatnya bibitnya tinggi-tinggi. Nah, jadi karena untuk memfasilitasi biar sekolah itu tuh memang kalau di sekolah favorit itu yang termudahkan adalah, kalau saya merasakannya adalah gurunya, tenaga pendidiknya. Kita input apa saja, kita kasih suplemen apa saja, mereka responnya langsung cepat. Berbeda kalau sekolah yang bibitnya itu berbeda, bibitnya itu beda dengan sekolah yang favorit. Jadi kalau kita respon sedikit, itu kita harus respon, kita harus kasih stimulus lagi sampai benar-benar paham. Jadi mungkin menurut pendapat saya, kalau AKM itu di program pemerintah yang memfasilitasi program pemerintah yang baru ini seperti Merdeka Belajar, terus kemudian memfasilitasi tentang terkait zona sekolah itu, dan bagaimana biar mutu sekolah
yang mutunya itu mungkin kemarin nilainya itu, mohon maaf kalau misalkan siswanya kok tidak cenderung memilih ke sekolah di sana, itu kenapa? Nah, di situ kan juga terkait dengan mutu sekolahnya. Orang tua kan juga taunya hanya wah itu namanya sekolahnya sudah ada brand, sudah ada nama. Tapi sekolah di sana dia tidak punya nama, tidak ada murid. Nah, orang tua yang awam terhadap pendidikan kan juga tidak tahu. Nah, mungkin di sini pemerintah mungkin dia memfasilitasi untuk program-program yang ditawarkan di sana. Jadi inilah peran kita sebagai tenaga pendidik menurut saya, gimana pintar-pintar kita untuk mengajarkan siswa, dia tidak hanya paham terkait kognitif saja atau pengetahuannya saja, tetapi dia mampu mengaplikasikan keterampilan. Jadi dari belajar, dari misalkan kalau di SD itu kan 3 dikali 2. Nah, apply 3 dikali 2 itu ketika kita masukkan di keterampilan itu, background permasalahannya, soal yang ditawarkan itu seperti apa, mungkin cenderung di sana kalau saya mengamatinya. Mungkin begitu Bu Dwi Ari. Ada feedback lagi? Ada pertanyaan di chatnya Ibu? Atau mungkin ada Bapak Ibu guru, kita diskusi bersama saja. Di chat oh, ada di chat. Oh, maaf. Bentar. Kita ambil yang ini, SMP 1 Sleman. Satu-satu saja dulu Pak Aziz, atau mau bagaimana? Ya, satu-satu. Oh iya, monggo Pak Aziz. Ini dari SMP 1 Sleman dengan Ibu siapa nih ini? Laksmi Indrawati ya. Oh, Laksmi. Benar. Ya, baik, langsung ya. Jadi tadi disampaikan Bu di depan ya, bahwa betul ya, ini kan pertanyaannya terkait dengan kemarin ada mahasiswa pendidikan Rosi, ketika akan mengajar dia harus mengumpulkan siswa dulu, menanyakan apakah mau belajar hari ini atau tidak ya. Ini tidak pertanyaan tapi bukan tambahan ya. Ya, jadi memang kenyataannya seperti itu Bu Laksmi Indrawati, bahwa pendidikan kita itu memang masih jauh ya dari apa yang selayaknya bisa memberikan fasilitas bagi semua pihak begitu ya. Apalagi kalau itu kan yang dicita-citakan oleh founding fathers kita ya, mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan. Tapi memang tidak semuanya bisa terfasilitasi dengan optimal ya. Kalau terfasilitasnya pasti ya, tapi kalau optimalnya belum. Sehingga memang ada disparitas atau kesenjangan antara Jawa non Jawa begitu ya. Itu kelihatan sekali. Apalagi di daerah 3T tadi yang saya sampaikan gitu. Anak-anak mahasiswa saya itu yang dulu pernah ikut di SM3T itu wah luar biasa. Ada yang namanya, kalau saya baca di panduan untuk menjadi guru di profesi itu ya di profesi untuk yang ngajar di 3T itu kan dia dilatih untuk ketahan malangan. Ada istilah gitu. Ketahan malangan itu artinya kan dia harus siap untuk tidak enak hidupnya gitu. Yang namanya mengumpulkan siswa itu sudah hal yang sederhana ya. Tapi kalau bagaimana dia bisa memotivasi siswa biar siswa mau berangkat ke sekolah dan siswa mau belajar, itu yang tidak mudah ya. Itu tantangan tersendiri, dan pendidikan kita masih banyak yang seperti itu ya. Kita yang kaitannya dengan pembelajaran online aja kayak gini ya. Jadi kebijakan kementerian itu juga kadang kalau dilihat ada yang banyak yang aneh ya Bapak Ibu. Tapi ya itu sudah hal yang mungkin banyak orang tahu begitu. Jadi ibaratnya ya masih jadi masa problem ya. Misalkan kalau di daerah-daerah tertentu ya sinyal itu nggak mudah gitu. Sinyal itu nggak mudah di daerah misalkan kayak Gunung Kidul atau di daerah Bantul itu yang ya di wilayah kita lah, atau Sleman tertentu ya, itu mungkin juga agak sulit itu mendapatkan sinyal yang bagus ya ketika pembelajaran ini. Jangankan untuk siswa ya Bapak Ibu, mahasiswa saja itu saya tuh ketika saya ngajar online tuh waduh keluar masuk ruang meeting gitu. Kemudian dia harus cari sinyal dulu, kemudian ada yang naik bukit gitu juga ada gitu. Ya saya maklumi itu semua karena kondisi itu memang terjadi, dan Indonesia tadi sampaikan sama Ibu itu bahwa memang geografisnya beragam dan problematikanya banyak begitu. Jadi kalau ada asesmen kompetensi minimum, bagaimana kita menyangkapinya? Ya udah nggak apa-apa, kita tetap persiapkan saja sebaik mungkin begitu ya, seoptimal mungkin sekemampuan kita gitu. Kemudian yang pertanyaan berikutnya mungkin langsung ya Bu Korina ya? Iya boleh, gimana? monggo langsung. Ya,
Dalam pembuatan soal KM yang sesuai dengan konteks personal, sosial, budaya dan personal itu apakah perlu dibuat kisi-kisi sebelum pembuatan soal KM? Nanti mungkin dijelaskan sama Bu Niken ya setelah detail terkait dengan hal ini, Bu Etik Martia, kaitannya dengan soal itu. Tapi mungkin ya tentunya harus pakai itu ya. Kalau ingin membuat soal ya bagusnya pakai kisi-kisi ya. Secara struktur bagaimana mengembangkan suatu soal mesti ada kisi-kisinya. Nanti detailnya sama Bu Dr. Niken. Okay. Kemudian untuk yang berikutnya dari Bu Tati Sutati kalau nggak ya, ini apakah benar AKM akan dimulai tahun 2021? Sampai saat ini Bapak Ibu itu memang informasi tentang kapan AKM itu akan diberlakukan itu draft finalnya itu memang belum saya baca. Tapi kalau melihat Bapak Ibu nanti bisa nih kalau mau pengen tahu bagaimana AKM itu progresnya bagaimana gitu ya, apakah iya dan tidak atau bagaimana pedoman dan seterusnya, itu Bapak Ibu bisa buka websitenya Postmanjur ya. Jadi di situ ada AKM khusus untuk AKM. Di situ sudah ada kisi-kisi dan seterusnya banyak. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mau mendownload sesuatu atau membaca gitu bisa lewat itu Bapak Ibu. Jadi kalau saya sih ya harus dipersiapkan Bu. Kalau tidak dipersiapkan mulai sekarang nanti akan jadi masalah. Tadi kalau yang disampaikan kita kan sudah nggak ada ujian nasional nih ya. Meskipun ujian untuk formatif itu tetap ada ya, sumatif juga tetap ada gitu. Tapi paling tidak kita sudah agak bisa bernafas lega. Artinya tidak membuat ujian nasional itu membebani kita gitu. Sehingga semuanya fokus ke situ begitu. Jadi kita bisa bereaksi bagaimana mengembangkan potensi siswa sehingga siswa itu bisa berkembang tadi ya, sesuai dengan kapasitasnya sebagai seorang peserta didik gitu ya. Kira-kira itu saya responnya. Terima kasih Bu Korina. Korina mic-nya masih merah. Maaf, unmute. Maaf. Monggo Bapak Ibu guru yang ingin memberikan kita diskusi terkait AKM, pertanyaan, masukan, keluh kesah, monggo. Oh boleh. Ini Pak Aziz, ada satu pertanyaan lagi Pak Aziz. Ya. Dari SMP 1 Muhammadiyah Gudean. Monggo Pak Aziz. Ya, Pak Anggit ya. Bu. Oh, sorry ya. Lupa lagi Pak Julianto, ngapunten. Tadi itu ya Bu Anggit, makasih Bu Anggit atas responnya. Boleh diminta dijelaskan lagi terkait dengan teaching at the right level tadi ya, ngapunten. Oke. Baik, Bu Anggit. Memang istilah itu adalah istilah yang baru dibingung-bingungkan sama Postmanjur untuk di pedomannya AKM ya. Saya lihat itu kok disebut berkali-kali. Jadi istilah ini tadi ya teaching at the right level itu artinya bahwa kita ya harus pada posisi yang benar ya ketika mengajar. Artinya selama ini mungkin Bapak Ibu itu fokusnya itu adalah bagaimana mengejar ujian nasional, atau mungkin fokusnya bagaimana membekali siswa untuk aspek kognitif saja ya, aspek kognitif saja, artinya hanya fokus untuk itu gitu. Kemudian menyelesaikan kurikulum. Kalau kurikulumnya nggak selesai nanti dimarahi sama ini, nggak ada dinas ya Pak Yudianto. Dimarahin nggak Pak itu? Ada dari pengawas kita hadir Pak. Oh pengawas ya, itu dari pengawas nanti akan memberikan evaluasi, monitoring dan seterusnya. Meskipun itu nanti akan jadi ini ya satu hal yang ya sebenarnya tidak salah ya seperti itu. Tapi kaitannya dengan hal-hal yang sifatnya memang benar-benar esensial, bagaimana mengembangkan ya potensi siswa, itu yang kadang kita terlupakan gitu Bapak Ibu. Terus terang kalau kami itu kadang diskusi dengan mahasiswa yang notabene nanti akan menjadi guru, termasuk juga ketika saya ngajar juga kan ada beberapa siswa saya juga yang di level
SMP atau SMA itu mereka juga banyak mengeluhnya itu antara apa yang sebenarnya dibekalkan di perguruan tinggi dengan apa yang diberikan kepada siswa atau dipraktekkan ke sekolah itu kadang memang jauh berbeda ya. Meskipun maksudnya dari sisi esensi ya, tapi kalau dari sisi teknis itu tidak ada masalah. Tapi dari sisi esensi sesungguhnya itu pendidikan harus untuk apa sih? Itu yang jadi problem untuk pendidikan secara umum di Indonesia gitu. Jadi diskusi-diskusi yang ada di perguruan tinggi itu memang banyak mendiskusikan hal itu gitu. Karena mungkin kajiannya lebih filsafat ya, ke filosofi ya, bagaimana pendidikan itu harus bagaimana memunasihkan manusia, mengembangkan peserta didik dan seterusnya. Dan termasuk juga bagaimana hal-hal yang sifatnya formalisme itu dikurangi gitu. Nah, ini jadi kendala gitu untuk pendidikan kita. Jadi harapannya memang dengan AKM itu kita itu bisa mengembalikan esensi dari pengajaran kita sehingga kita tetap pada posisi yang benar gitu ya ketika kita mengajar. Jadi mengajar itu kan tujuannya adalah untuk mengembangkan tadi ya segala potensi peserta didik ya. Makanya kalau Bapak Ibu baca buku-buku yang berbeda dengan apa yang selama ini kita pelajari, misalkan kalau mau protes tentang pendidikan yang dilembagakan atau pendidikan yang diformalkan itu kan ngeri Bapak Ibu. Jadi sekolah itu nggak penting gitu ya. Dan sekolah itu nggak penting. Kenapa? Karena ya sekolah itu hanya memproduk siswa untuk bisa seperti ini ya yang diajarkan gurunya, tapi tidak untuk bagaimana mengembangkan potensi siswa, menjadikan manusia yang sesungguhnya gitu ya, atau mengembangkan benar-benar potensi mereka sehingga mereka itu punya bekal benar untuk di masa yang akan datang. Sehingga bisa jadi apa yang kita ajarkan saat ini itu benar-benar belum tentu berguna untuk dia gitu. Nah ini yang jadi problem, sehingga mungkin mulai saat ini tuh Kemdikbud fokus untuk hal itu ya. Makanya kan ada survei karakter, itu kan problematika di K13 ya. K13 muncul kan salah satunya karena karakter ya. Itu jadi aspek kebutuhan yang harus dipenuhi oleh pendidikan kita begitu. Kemudian termasuk dengan survei lingkungan belajar itu mungkin untuk memetakan bagaimana kondisi sarana prasarana, kemudian standar nasional pendidikan kita itu yang ada 8 standar itu bisa terpenuhi begitu. Nah, lebih khususnya ya ke sarprasnya sebenarnya, ke lingkungan belajarnya dan seterusnya. Nah, ini yang jadi hal-hal yang sifatnya penting untuk kita kaji begitu. Jadi itu Bu istilahnya ya, kita jadi kembalilah ke proses pembelajaran atau pembelajaran yang benar terkait dengan adanya AKM ini. Itu Bu Korina. Ya, terima kasih Pak Aziz. Bu Anggit, ada feedback lagi? Sudah jelas atau bagaimana terkait teaching and the right level? Anggit, Bu Anggit. Iya, sama-sama ya Bu Anggit. Ada pertanyaan lagi mungkin dari Bapak Ibu? Dari saya Bu. Nggih. Dengan Bapak, ngapunten? Saya Bu. Pak Yulianto. Oh Pak Yulian. Monggo Pak Yuli. Ya. Monggo responnya Pak Yuli. Oke. Jadi begini Pak Agus, kalau tadi di tengah penjelasan Bapak tadi ada soal-soal, contoh soal itu memang saya lihat kalau kemarin kita di semacam pelatihan membuat soal sebelum ada dengung AKM Pak. Itu kalau di matematika itu kita buat soal itu sesimpel mungkin. Maksudnya sesimpel itu hal-hal yang terkait dengan informasi yang tidak diperlukan tidak perlu ditampilkan. Jadi misalnya ada gambar, kemudian gambar itu sudah jelas ada gambar tentang segitiga misalnya, tidak perlulah ada gambar lain, informasi lain yang nanti tidak berkaitan dengan yang ditanyakan. Tapi saat ini di AKM saya melihat di soal-soal yang di Pusmenjar itu yang ditanyakan hanya bagian kecil, tetapi informasinya begitu mendelah-delah gitu ya. Jadi ada data statistik gitu ya misalnya, atau ada data, saya melihat ada data menu makan menu ya atau menu resep makanan gitu ya. Ujung-ujungnya pertanyaannya kecil sekali, dari resep yang begitu banyak itu hanya berapakah penurunan berat
gram gula misalnya, jika seluruhnya dikurangi 20%, kan ya 20% kan gula itu saja. Sebenarnya data itu cukup itu saja, tetapi diinformasikan banyak sekali sehingga anak yang tidak tahu ujung permasalahannya membaca dari atas banyak sekali, lalu pertanyaannya mak tumli, jawabannya mak tumli gitu. Sehingga apakah ini yang dinamakan karena literasinya harus bagaimana ya? Jadi, dan saya lihat soal-soal di Pusmenjer itu begitu, hampir semuanya begitu banyaknya gambar, begitu banyak soal, sehingga bukan bertentangan ya. Mungkin ketika kami belajar dulu membuat soal itu, harus soalnya itu simpel, hal yang tidak penting nggak usah diinformasikan. Itu saja anak menjawabnya kesulitan. Sehingga ketika sekarang soalnya begitu banyak informasi, saya yakinkan anak-anak juga akan sangat terasa kesulitan begitu. Ini sedikit cerita, Pak. Itu tanggapannya, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Yulianto, terima kasih. Ya, kalau saya perhatikan langsung ya Bu Korina ya. Monggo. Ya, terima kasih Pak Yulianto atas responnya ya. Dan itu salah satu kekurangan apa ya istilahnya anak didik kita ya. Memang kelemahannya adalah bagaimana merespon suatu informasi begitu. Dan kita memang terbiasa dengan melihat data itu ya dari satu sisi saja gitu. Padahal data itu memang sangat besar. Dan mungkin kenapa kok seperti itu, kalau saya perhatikan itu memang kaitannya dengan kemampuan literasi. Di masa depan saya yakin ya semua yang menguasai data itu adalah orang yang berkuasa ya saat ini. Jadi semuanya. Jadi kalau kita perhatikan itu Google itu punya data yang sangat banyak sekali, dan kita itu sebenarnya sudah tersistem mau tidak mau harus ngikutin kemauannya Google, termasuk juga yang lain kayak misalkan Facebook, kemudian ada Twitter, kemudian ada Instagram dan seterusnya. Data-data itu ada di sana semua. Makanya sekarang itu perang data. Sehingga diharapkan kita dengan seperti itu kita mampu kaitannya dengan kemampuan literasinya gitu. Kita mampu memilah dan memilih mana yang itu memang sangat berguna bagi kita gitu. Nah, kemampuan-kemampuan itu mungkin dilatihnya dengan soal-soal yang demikian begitu. Dan soal-soal yang notabene konvensional modelnya ya seperti yang kita buat selama ini untuk mengukur satu hal itu memang sudah hal yang biasa dilakukan ya Pak Yulianto. Artinya dalam pembelajaran kita memang itu sering. Sehingga kalau misalkan itu diberikan, memang siswa ini ya mungkin sudah terbiasa ya. Tapi kalau kaitannya dengan kemampuan literasi memang agak sulit nih ya kita bisa mengukur hal itu gitu. Karena siswa-siswa akan memang agak kesulitan untuk melihat informasi mana yang sebenarnya kita gunakan gitu. Tapi kalau saya ya tidak ada masalah ya, harusnya memang kita latih untuk itu. Dan saya yakin mereka itu sudah terbiasa sekali dengan permasalahan-permasalahan seperti itu, tapi tidak dalam bentuk soal begitu. Misalkan kalau misalnya mereka bermain di medsos itu kan banyak informasi, tapi kadang dia pengennya ya hanya sekedar untuk mencari mana yang segera cepat diperoleh gitu ya, atau instan lah ya. Nah ini yang mungkin tidak ingin dilatihkan kepada anak didik kita, dan sehingga Pusmenjar itu punya kebijakan seperti itu begitu. Soal-soalnya dikembangkan sesuai dengan standarnya PISA. Memang literasi itu saya yakin suatu saat, jangankan suatu saat ya, saat ini itu sangat penting sekali Bapak Ibu. Sehingga kalau kita misalnya melihat suatu informasi itu kita harus kritis gitu ya. Makanya kan hoax itu sangat banyak di Indonesia, dan kita mudah untuk terprovokasi menggunakan hoax itu untuk menjadikan hal-hal yang sifatnya tidak benar menjadi benar, atau sebaliknya yang benar menjadi tidak benar gitu. Sehingga itu karena kemampuan literasi kita yang tidak bagus itu. Saya sendiri juga mengakui seperti itu. Ketika dapat WA ya, notabene WA itu sebenarnya ya hanya WA dari grup gitu. Ketika kita buru-buru untuk men-share ke yang lain gitu, padahal kita belum membaca informasinya secara penuh gitu. Kadang kita dapat informasi ini guyonnya ya Pak Yuli, ketika misalkan kita di Facebook itu misalnya ada status teman nih, alhamdulillah ada foto. Kemarin ada Pak Yuli gini cerita, teman saya itu dia fotonya mobilnya itu baru gitu, mobil Hondanya udah apa namanya itu baru, harganya mahal. Itu udah alhamdulillah ya Allah saya mendapatkan mobil baru bla bla bla. Bawahnya itu informasinya begini, ini adalah cara yang tepat untuk menyatakan ucapan syukur karena mendapatkan mobil baru lah. Itu kan kadang itu hal-hal seperti itu kan kita kadang
baca di atasnya tapi bawahnya nggak baca loh Pak. Kadang kita share aja gitu. Nah itu jadi problem gitu. Nah oleh karena itu mungkin Pus Menjar punya cara ya untuk bagaimana melatihkan anak-anak kita untuk bisa menggunakan kemampuan literasinya ya. Terutama di literasinya membaca dan numerik gitu ya. Karena memang itu yang penting sekali untuk saat ini. Yang paling besar kan membaca itu ya, membaca terutama untuk medsos. Kita sudah tidak ada ya cara lain ya untuk melatihkan itu gitu, kecuali dengan cara-cara bagaimana kita mengembangkan literasi. Begitu Pak responnya Pak Yulianto. Ngapunten kalau ada kekurangannya Pak Yulianto. Terima kasih Pak Aziz. Pak Yulianto, respon dari Pak Aziz. Jadi mohon maaf tadi saya responnya agak terganggu, ada gangguan, mohon maaf. Iya Pak. Jadi begini, memang termasuk tadi ada pertanyaan di chat yang mungkin juga ada kaitannya Pak dengan ini. Jadi kita ini kan sudah terlalu beban KD-nya terlalu besar barangkali yang harus disampaikan. Bahkan ketika belum selesai ini kan kemerungsung ya. Apa yang disiapkan pada saat pembelajaran, apa yang direncanakan di perencanaan awal tahun pembelajaran misalnya, ini kan seringkali terkacaukan, idealisasinya menjadi hilang ketika target kurikulum memang tidak mau memang menjadi beban guru. Pak Aziz tadi juga katakan beban guru luar biasa ketika sudah menyangkut kurikulum yang harus diselesaikan ini menjadi berat. Nah memang mungkin nanti ada pesan-pesan dari Pak Aziz khususnya kita sebagai guru ya, karena AKM ini mau tidak mau juga harus dihadapi ya dan disiapkan betul. Namun di sisi lain kita juga punya beban beban kurikulum yang harus diselesaikan Pak. Dan sekarang ini teman-teman guru juga baru sedikit pusing sebenarnya dengan kurikulum namanya kurikulum Balitbang yang berbeda dengan kurikulum nasional. Ya, dan memang sebenarnya tidak jauh beda dengan apa yang kalau di matematika khususnya tidak jauh beda dengan apa yang dilakukan Bapak Ibu guru selama ini. Tetapi target ini kan mau tidak mau ya harus semua tercapai dulu, baru kemudian AKM. Nah ini monggo nanti dari bapak-bapak atau ibu narasumber di perguruan tinggi khususnya di PJ mungkin juga ada tips-tips kepada teman-teman. AKM-nya tetap jalan, AKM-nya tetap tersiapkan, tetapi beban kurikulum juga bisa diselesaikan dengan baik yang berat. Terima kasih, itu feedback dari saya, mungkin monggo dilanjut. Ada pertanyaan di chat juga ya. Ya, terima kasih Pak Yulianto atas responnya luar biasa. Memang terus terang guru itu bebannya paling banyak ya Bapak Ibu. Jadi mohon bersabar. Kalau kami di perguruan tinggi itu juga sama bebannya. Kalau kami tuntutannya tidak hanya di level perguruan tinggi gitu, tapi juga levelnya sudah tidak hanya memaktakannya itu, tidak hanya itu, tapi ada beban, bukan beban ya sebenarnya, ada tanggung jawab untuk tridharma kita gitu. Ini adalah salah satu tridharma kami untuk bisa sharing ide atau sharing gagasan dengan Bapak Ibu gitu. Sehingga memang kalau kami saya tanggung jawabnya mungkin banyak di risetnya. Kemudian kalau pengajaran memang itu kan sudah tugas kami. Kemudian kalau pengabdian itu salah satu bentuknya. Tapi kalau riset itu memang dalam rangka untuk mempertanggungjawabkan keilmuan kita gitu, kepada khalayak ya. Salah satunya ke level nasional atau ke level internasional begitu. Nah tadi memang itu mungkin dikatakan kalau pertanyaan atau masukan memang cukup berat juga ya bagi kami ya untuk bagaimana biar itu efektif ya, karena yang menjalankan Bapak Ibu ya. Tapi paling tidak begini Pak, kalau menurut saya pasti akan ada dipilah dan dipilih ya, mana yang menjadi prioritas yang paling utama gitu, dan itu adalah hal yang paling bijak menurut saya. Gitu. Memang sistem pendidikan kita itu masih belum komprehensif ya, artinya satu pihak ke pihak yang lain itu kadang tuntutannya udah beda gitu, sehingga ini yang jadi kendala kenapa kita agak lambat itu untuk melakukan percepatan sehingga mutu kita menjadi baik gitu. Nah kaitannya dengan hal itu tadi ada chat juga ya di sini. Saya langsung ya respon ya Bu Korina ya. Oke. Ini ya, apakah ada disederhanakan ada wacana untuk penyederhanaan materi KD apalagi dengan model pembelajaran baru. Bapak Ibu, saya itu punya tulisan, salah satunya itu adalah kurikulum adaptif ya. Saya masih ingat ketika saya
membuat itu di pertengahan tahun lalu. Itu kalau Bapak Ibu suka ikut di ini ya, di Facebook itu ada Pak Prof Suyanto di UNY itu punya portal untuk belajar kita bersama sebenarnya ya. Bolehkah saya promosikan portalnya beliau itu, namanya suyanto.id itu ya. Nanti Bapak Ibu bisa baca artikel-artikel pendidikan yang ada di situ, termasuk opini gitu. Saya pernah nulis di situ kaitannya dengan salah satu problematika kurikulum kita, terutama di masa pandemi ini begitu. Nah, saat itu saya memberikan suatu usulan membuat kurikulum adaptif. Ya. Kurikulum adaptif itu apa sih? Kurikulum yang di ini ya, katakanlah diadaptasikan dengan kondisi dan situasi saat ini di masa pandemi. Sehingga kurikulum itu harusnya memang tidak seperti muatannya seperti yang ada saat ini begitu ya, yang banyaknya segitu gitu, itu tidak ya. Meskipun akhirnya kan kemarin memang Kementerian menyebut namanya kurikulum darurat ya. Kurikulum darurat itu kan dibuatnya kan sesuai dengan arahan-arahan yang ada di situ ya, dan itu surat edaran menterinya sudah ada. Nanti Bu Retna ya, betul ya, Bu Retna SMP Negeri 1 Tempel Cahyaningsih. Nah itu nanti bisa dibaca Bu di situ, dan saya yakin Ibu mungkin sudah baca ya. Tapi paling tidak dengan hal itu kita bisa melihat gambaran. Kalau pembelajarannya tetap daring, maka akan nggak mungkin akan kita melaksanakan beban kurikulum yang begitu banyak ya. Nah, guru sendiri juga pusing kan dengan kondisi seperti ini gitu. Kalau kami di perguruan tinggi ya dibilang pusing ya pusing, tapi bukan pusing banget lah ya. Karena kan kita tidak ada tuntutan harus menyelesaikan semua kurikulum itu begitu. Tapi paling tidak capaian pembelajaran kita sudah tercapai. Nah, itu yang utama kalau kami. Sehingga tidak harus sama persis kayak seperti teman-teman di guru gitu. Guru kan tuntutannya banyak ya, memang. Tapi nggak masalah. Saya pikir itu bisa di manage dengan baik ya. Nah oleh karena itu cepat banget Pak Bu Anggit ya. Ya itu di chat itu Bapak Ibu Bu Anggit langsung anu ya. Aduh, cepat sekali itu Bu Anggit ngasih apa istilahnya linknya di situ. Itu lumayan banyak yang baca, dan kebetulan memang itu hal yang cukup baru juga, dan saya tulis di situ ada beberapa hal itu ya, dan nanti mungkin teman-teman Bapak Ibu bisa baca lah ya, kira-kira apa sih idenya di situ gitu. Nah itu luar biasa, dan saya pikir Kemendikbud akan melakukan perubahan kurikulum. Bu siapa tadi ya? Bu Retna ya. Saya yakin akan mengakan perubahan kurikulum. Meskipun itu kurikulumnya nanti bisa jadi ya lebih kepada ke konten ya, lebih ke kemuatan kontennya itu. Tapi kaitannya dengan bagaimana pendekatan yang dilakukan untuk mengajarkan kurikulum itu yang saya belum tahu. Kalau kemarin kan masih tematik ya Bapak Ibu ya, yang untuk level SD gitu kan tematik, kemudian yang IPA itu kan juga sudah tematik gitu ya. Tapi untuk bagaimana ya SD, SMP itu atau SMA untuk setiap mata pelajaran itu bisa dengan pendekatan yang multidisipliner atau interdisipliner, malah lebih lagi ya. Artinya kalau sekarang ini kan kalau saya lihat Pusmenjur itu sudah membuat soal-soalnya kan udah campur tidak hanya satu mata pelajaran ya. Karena numerasi itu bukan matematik ya. Artinya tidak melulu itu harus dari matematika gitu. Artinya matematika jadi alatnya saja. Harusnya seperti itu Bapak Ibu. Nah, suatu saat saya yakin kalau saya baca frameworknya ya OECD untuk PISA tahun 2030, saya sudah baca Bapak Ibu. Itu jangan nanti bisa download di situ. Itu sudah tidak lagi ada yang namanya kayak mata pelajaran, itu udah nggak ada. Dia frameworknya itu seperti itu. Dia sudah ngasesmennya itu udah banyak sekali itu, dan saya yakin itu memang kemampuan yang memang diharapkan seperti itu. Jadi melihat suatu persoalan itu bisa dilihat dari beberapa mata pelajaran tuh, sehingga nanti mata pelajaran itu sebagai alat ya, bukan sebagai tujuan. Jadi kita menguasai misalnya ya matematika itu bukan dalam rangka untuk kita itu jadi pintar matematikanya, tapi bukan itu. Tapi itu tujuannya adalah untuk bagaimana matematika yang kita kuasai itu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari.
Itu dari sisi matematikanya saja ya, belum sisi yang lain. Sehingga kita perlu kolaborasi. Makanya kan untuk kecakapan abad 21 yang keempat itu kan collaboration. Collaboration artinya kolaborasi antara satu pihak dengan pihak yang lain. Termasuk kegiatan kita hari ini kolaborasi nih. Betul ya Pak Yulia? Kita kolaborasi antara UBY kemudian MGMP sama Penerbit Kompas Ilmu ya, yang notabene memang sangat luar biasa, bisa disupport benar sama teman-teman ini semua sehingga kita bisa mengadakan kegiatan ini yang luar biasa. Kira-kira begitu. Bu siapa ya? Bu Ratna. Ya monggo itu kalau mau dibaca Bapak Ibu untuk selingan aja ya. Itu kan kalau saya itu Pak Yulianto, kalau misalkan di rumah itu lagi suntuk ngerjakan tugas kuliah saya itu biasanya saya nulis kayak gitu yang sederhana gitu, kemudian saya terbitkan untuk hiburan Pak. Untuk hiburan gitu. Saya juga lagi nunggu tulisan ini di Pak Suyanto juga ini, Suyanto ID itu tulisan tentang dilema pembelajaran tatap muka. Kalau kemarin saya nulis di dilema pembelajaran daring, itu di Bernas saya nulisnya. Saya nulis lagi ada dilema pembelajaran tatap muka. Kita mau menyambut tatap muka tapi tidak tahu ya, kita kira-kira tatap muka benar atau enggak ini. Kalau melihat situasi kayak gini kayak gimana Pak Yuli? Iya. Jadi memang berat kayaknya. Tapi kalau sekolah di Sleman, setahu saya sekolah-sekolah di Sleman kemarin sudah diminta laporan kesiapan pembelajaran tatap muka di bulan Januari. Dan dari setiap sekolah saya melihat sudah melaporkan ke LPMP. Jadi baik simulasinya, kesiapan infrastruktur, kesiapan sistem pembelajaran, bahkan kesiapan kurikulum itu kelihatannya sudah diminta orang untuk siap semuanya Pak Aziz. Jadi kalau di Sleman begitu. Tapi memang problemnya sekarang memerah bahkan cenderung mau menghitam di Jogja ini kan juga. Iya betul Pak. Okay. Tapi intinya di orang tua kok Pak. Ya intinya memang di orang tua. Kalau orang tua memang tidak setuju ya anaknya meskipun sekolah dibuka kan nggak bisa ke sekolah ya. Kalau orang tuanya nggak setuju. Hanya saja memang kebetulan kalau nggak salah sebagian besar sekolah termasuk sekolah saya juga orang tua sudah tanda tangan di atas materai semuanya menyetujui Pak. Itu betul Pak, betul setuju. Itu yang memang ini Pak sempat saya sampaikan juga bahwa komitmen orang tua itu penting ya. Saya juga punya anak PAUD itu. Kalau misalnya dibuka sekolahnya ya harus ada tanda tangan materai. Kalau tidak ada ya saya nggak mau juga lah. Nanti kalau ada apa-apa nggak tanggung jawab sekolahnya itu repot juga kan. Iya terima kasih. Baik Bapak Ibu ada respon kalau silahkan Bu Korina monggo sebagai moderator. Terima kasih. Mungkin ada respon satu kali lagi sebelum kita melakukan sesi berikutnya. Cukup? Tidak ada pertanyaan lagi nggih berarti? Oke. Berarti saya cukupkan untuk sesi pertama. Berarti kesimpulannya adalah AKM itu merupakan program pemerintah untuk melihat mutu pendidikan kita, terutama terkait dengan hasil belajar. Assessment kompetensi minimum berarti itu kaitannya dengan kompetensi belajar. Terkait dengan hasil belajar. Hasil belajar yang dimaksud di sini itu bisa terkait ke literasi, kemudian ada numerasi, ada karakter. Berarti ada 3. Berarti AKM fokusnya ke sana. Kemudian untuk mutu yang lainnya, kualitas proses belajar, kemudian iklim satuan pendidikan, mungkin ada instrumen lain yang digunakan untuk tolok ukurnya seperti apa. Mungkin nanti akan dibahas lebih lanjut. Dan untuk sesi berikutnya, itu nanti kita ada break. Berarti nanti kita break dulu atau bagaimana Bapak Ibu? Kita sepakati dulu bersama. Kita break dulu, kemudian kita lanjut pukul 12:30 atau seperti apa? Ya, Pak Yulianto berikut Pak. Berikut? Kita break dulu. Saya nderek karena memang Bapak break dulu aja. Ada waktu sholat. Capek. Capek. Duduknya juga capek Bapak Ibu. Nanti sebagian begini, Bapak Ibu sebagian ada yang mungkin minta izin melanjutkan di rumah. Jadi karena di kantor mungkin
sore hujan, takut hujan dan seterusnya, ada yang pulang, sehingga bergabungnya di jam keduanya mungkin agak mundur karena pulang dulu di jalanan begitu. Jadi memang atau roomnya kalau mau saya lihat dari pada panitia, roomnya mau ini atau mau ganti room atau melanjutkan atau tetap dibuka terus. Kalau saya mungkin tetap di sini, jadi tidak dimatikan misalnya, atau ada yang mau dimatikan dulu baru nanti gabung lagi. Cuman saya pesan pada Bapak Ibu semuanya, saya selaku ketua mohon maaf dan berharap betul Bapak Ibu peserta nanti tetap gabung, jangan kemudian menghilang gitu ya. Artinya kita percaya Bapak Ibu semua tetap gabung, tapi bergabungnya segera, jangan membuat PHP. Orang ada bergabung jadi agak mau dimulai acara yang jam kedua jadi kesulitan. Nanti kan harapannya ya seperti pagi ini segera kita bergabung dan kita maklumi seperti Pak Aziz katakan tadi, teman-teman guru juga banyak yang sinyalnya susah Pak, ya sinyal susah, jadi ada yang kendala mati listrik, ada yang kendala baterainya habis. Nah ini kan juga kendala-kendala di luar yang kita rencanakan, tapi kita maklumi, hanya saja sedapat mungkin kita semua nanti mengikuti dengan sebaik-baiknya, dengan secepatnya gitu. Pak. Oke, terima kasih. Berarti hari ini nanti kita break dulu. Kita nanti akan mulai jam 12.30 ya, insya Allah estimasi waktunya begitu. Dan kami harapkan juga Bapak Ibu Guru tetap join di sesi yang kedua sampai sesi yang terakhir, karena di sesi yang kedua, ketiga, dan terakhir itu terkait bagaimana kita mengembangkan soal AKM. Jadi di sini intinya tadi terkait AKM, sekarang di sesi 23 itu caranya. Gimana tuh caranya membuat instrumen terkait AKM. Jadi kita nanti akan bahas di sesi kedua dan sesi ketiga oleh Bu Dr. Niken Wahyu Utami. Begitu ya. Nanti untuk Zoom-nya nanti kami diskusikan dulu dengan panitia, tetap di sini atau tetap stay di sini atau bagaimana. Yang penting kita sekarang dulu ya, kita break dulu. Insya Allah kita mulai jam